Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Discuss. Di episode kali ini kita ditemanin sama duo perwakilan dari komunitas atau bisa bilang organisasi nggak ya? Ntar kita lebih jelasnya ini. Ntar lagi partai. Perserikatan partai. Partai hacep, partai musik deh bisa dibilang. Salah satu yang tertua di Indonesia, mungkin di Jakarta lah yang udah jelas pasti. Ada Fandi atau di FMC dan juga Jerome dari Java Bass Sound System. Hai. Selamat bergabung nih Bapak-bapak. Bagus gambarnya ya. Gambar. Teruskan lagi. Lu masih gambar nggak tapi kan? Iya ini jago gambar. Terus pegang bolpennya aneh, terus seperti pegang bolpen. Gambar jorok. Iya gitu. Kayak gini nih. Ya udah. Ya ada Jerome dan juga ada Fandi. Ini ada. Ini live juga nih gua. Dan Gimana caranya? bisa dibilang duo founder dari Java Bass ya. Ya begitu. Kata orang-orang sih gitu. Java Bass adalah salah satu community atau juga mungkin kolektif perkumpulan dari DJ, produser, musisi yang kalau sekarang sih terkenal dengan musik jungle dan drum and bass. Yes. Iya kan? Tapi nanti kita gali dikit deh ya tentang sejarah lo. Pasti kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kalau ngomongin tentang sejarah, katanya udah template banget gue jawabnya. Udah banyak yang Nanti kirim PDF. Tadi pernah rilis, anjir. Tapi ntar kita gali-gali dikit lah ya tentang Java Bass. Tapi gue coba deskripsiin yang gue tahu dulu nih ya. Ya. Terbentuk di tahun 99. Akhir 99. Akhir 99. Java Bass kan ya? Ya. Java Bass aja tapi ya. Java Bass Sound System lah. Betul. Udah berjalan hampir 21 tahun ya. Bahkan tahun ini baru aja ngerayain ulang tahun kan. Reload bulan lalu. Reload dan punya acara reguler namanya Function. Yes. Ada record label juga, ya kan, dan ada roster DJ di belakangnya. Tapi yang gue pengen dengar, yang gue pengen tahu nih, justru ngegali lebih ke belakangnya lagi nih, Jar sama Van. Oke. Gue dulu inget nih, gue cerita lagi tadi kita udah sempat ngobrol. Tahun 97, gue datang ke acara pensi Tarki di Lebak Bulus. Dulu yang namanya pensi cuma 1-2 biji tuh setahun, cuma ada Tarki dan PL yang paling kalau enggak yang saudara bukan saudara 82 juga sebetulnya. 82 SMA 6 dulu iya betul klasik ya Dikit lah pokoknya tapi dikit. Handful aja lah gitu. Paling kayak yang satu lagi yang solo cowok apa tuh namanya yang Canisius atau Gonzaga gitu ya. Dan gua ngelihat Jerry waktu itu di pensi itu dikasih tenda khusus. Terus dulu jauh lebih kurus dari ini pastinya. Rambutnya dreadlock. Sampai bajunya gue inget banget kayak baju kuning terus ringer biru. Oh gitu. Ingat gue karena ini standar banget nih bapak ini nih. Iya gue buat baju lu. Baju yang mana ya? Yang nilon itu deh. Pokoknya gue ngeliatnya anjing keren banget nih orangnya. Terus yang baju kayak baju bola itu. Iya, baju bola, baggy, terus dreadlock sepunggung, terus gue anjing keren banget nih orang nih ya. Terus gue ikutin dan ternyata dikasih tenda khusus untuk main arena musik elektronik. Siapa mas? Ini ada. Siap. Yang tawar? Tawar sih. Mau mas? Kasih. Ini ada nih kalau yang manis. SPW jatuh lah ini. Jatuh piring kan? Ini opening. Nah, iya mas. Ya. Oh ini kita sekarang lagi di Cafe Lalu. Terima kasih buat Kopi Lalu yang udah kasih kita slot buat tempat di sini. Silakan datang nanti cek di Instagramnya Kopi Lalu. Ada kopi, ada teh, ada makanan juga. Anyway, 97 gue lihat waktu itu di pensi itu gue ngikutin Jerry ternyata dikasih area khusus tenda dan mainnya musik elektronik. Gue pikir itu udah DJ ya, tapi ternyata kata Jerry belum aja ya? Belum DJ, belum istilahnya belum gue nge-DJ secara nge-DJ bener-bener
dua turntable, terus bikin set journey 1-2 jam gitu enggak. Nah itu gimana tuh background bisa dimain di situ aja? Oke, gue itu sebenarnya gue main ya pas saat itu kan memang gue baru kayak mulai ngedalemin, maksudnya pengen lebih tahu elektronik musik. Dulu gue juga SMP, SMA tuh gue anak band. Gue anak metal gue dulu. Iya, lu main Sepultura dan apa lu? Ya, maksudnya zaman itu ya kan lagi zaman itulah gitu. Terus SMA di mana aja? SMA gue di 6, SMA 6, Mahakam. Iya, di situ. Nah, dulu kan banyak acara di Gor Bulungan. Dari Radio Mustang. Nah, iya. Itulah mosingnya di situ deh. Oh iya. Baptism ke musiknya anjing. Gitu. Nah, pas tahun-tahun itu kan gue memang dari scene band rock metal gitu, gue mulai tertarik ke scene elektronik karena sebenarnya sih awalnya karena pergaulan teman-teman SMA gue juga gitu, dari ininya ngeband, tapi gue ada teman-teman juga yang malam minggu kita pergi clubbing ke Fire Adidas ke Fire. Gue dari tadi mau nanyain lu lulus tahun berapa, tapi udah ketahuan lah ya. Dari Fire-nya gitu. Karena gue kebetulan dulu main drum, jadi any kind of beat gue jadi tertarik, suka. Iya. Beat yang di metal maupun beat yang di dance music ya, maksudnya ini sesuatu hal yang gue intuit lah gitu. Karena patternnya ya 4/4 atau diulang-ulang lagi atau gimana? Sebenarnya gue sih waktu awal-awal tertarik di elektronik musik, gue sebenarnya emang lebih tertarik ke pengennya kayak producing. Tahun itu kan lagi ngetop-ngetopnya Prodigy, Chemical Brothers. Iya, mid-90s ya. Duo-duo elektronik atau grup gitu. Nah itu gue juga maksudnya waktu itu yang ini orang-orang bikin sound ini tuh gimana sih gitu. Pakai apa sih dia bikinnya gitu. Akhirnya ya gue cari tahu, belajar. Itu sampai ada kejadian gue drummer tapi gue beli majalah keyboard. Karena ngebahas synthesizer. Iya. Nah, gue pengen tahu gitu, apa sih itu kayak gitu-gitulah. Nah, gitu ya. Iya gitu. Oh ternyata bikinnya tuh begini. Nah, nah ceritanya waktu di 96-97 tuh memang gue belum full nge-DJ dan masih eksperimen. Cuman gue memang udah main-main ke rumah DJ Anton segala macam, ke teman-teman gue yang DJ lain yang dia punya zaman itu tuh masih ada mixer Numar atau Gemini yang ada samplernya. Oke. Gitu. Pas gue nemu, wah ini nih contoh sampler, karena lo kalau mau beli sampler AKS 1000 zaman dulu $1000 mana ada duitnya, mahal banget kan. Tapi di mixer DJ ini ada samplernya gitu. Groovebox ya dulu ya. Gitu. Ya Groovebox 303 baru keluar kayak gitu. Terus gue bisa nyampling di situ. Terus tapi zaman itu pun sudah mulai muncul di mana elektronik musik itu sudah mulai awalnya lari ke software. Oke. Gitu. Karena gue juga waktu itu pernah sempat ketemu orang dari, gue lupa, orang bule ya, orang gue lupa dari Europe apa dari mana, temen gue dari Bandung, dia producing elektronik musik, terus dia bilang, lo sekarang percuma nginvest, kalau lo mau bikin elektronik musik kan lo dulu harus beli hardware, lo beli synthesizer, sampler, sequencer, mixernya harus mixer analog, belum processing efeknya, kompresor segala macam. Dia bilang, dengan sekarang udah mulai lirik aja ke software. Lo akan lebih murah, lebih gampang segala macem gitu. Gue masih yang waktu itu masih ini. Akhirnya dikenalkan lah tuh yang Fruity Loops. Oke. Kayak gitu-gitu. Nah, sebelum Fruity Loops tuh ada drum machine lagi yang istilahnya masih bentuk prototype dari Fruity Loops ya, semacam kayak gitu. Namanya Hammerhead. Seingat gue namanya Hammerhead, itu kayak drum machine software, bentuknya kayak drum machine 909 lah, pattern 4x4 gitu, sequencer gitu, dan itu lo bisa isi sampler. Di dalamnya pun sudah ada sampler Amin Break-nya di software itu. Amin Break itu salah satu sampling drum live yang paling banyak dipakai di musik hip hop sampai jungle. Kalau Anas tahu di jungle ada banyak cetak itu aslinya sampling dari Amin Break, dari apa nama grupnya? The Winstons. Winston. Nama sampler. Nama grup band yang bikin recording lagu itu, di tengahnya tuh ada break di mana dia ada kayak solo drum. Solo drum 8 bar. Itu yang disampling. Winston. Nanti di Google aja coba, itu ada. Itu banyak pakai apa drummernya? Iya, itu kayak the most sample breaks dari vinyl yang di abuse sama elektronik musik. Semua ya, jungle terutama
Tapi hip hop pun pakai breakbeat, house Iya, juga kadang-kadang bisa didengar. Cuma karena udah sampling beribu kali kan suaranya berubah-berubah gitu. Nah karena gue kayak nemu drum machine nih gini-gini. Nah akhirnya gue sama temen gue inget banget yang acara di Lebak Bulus itu, gue bareng temen gue yang emang waktu itu gue sama-sama lagi pengen ngulik Wiwis, dia sekarang tinggal di Australia, Wiwis, dan gue belajar nge-DJ juga dari dia sebenarnya kayak gitu. Dulu dia juga DJ chill room di acaranya Anton di Parkit. Oke, Future. Dia DJ chill room tuh di si Wiwis tuh DJ chill room di situ, dan gue sering dulu memang akhirnya nongkrong di chill room tuh karena musiknya di situ kan lebih campur aduk. Iya. Ada jungle, ada zaman dulu masih ada trip hop, Iya. breakbeat, terus yang model ambience kayak Apex Twin lah segala macam kayak gitu. Itu dia udah reguler situ ya. Iya, Future, udah Future tuh udah masang musik macam itu di chill room-nya. Kalau di main room-nya kan dia tetap deep house-nya San Francisco yang dia bawa Anton lah gitu. Iya, iya. Nah, sama Wiwis tuh akhirnya, dan zaman itu kan juga mulai ada rave warehouse. Ini kita ngomongin di Taman Ria. 97, 96 iya, ya. Rave-nya Future gitu kan. Market lah itu. Jadi vibe bikin rave ruangan, dan kita udah tahu lah kalau di Europe tuh sering rave tuh dilakukan di tenda-tenda. Iya. Dia bikin tenda kayak Jadi tenda outdoor, tenda sirkus. Kalau mungkin sekarang istilahnya tenda roder ya. Iya, Sekarang iya. tuh kayak macam mereka kan suka bikinnya gitu juga. Nah cerita itu waktu kebetulan yang panitia acara di Lebak Bulus itu gue kenal sama kakaknya. Jadi adanya tuh panitia di situ. Oke. Gitu, terus yang omongan-omongan, ayo dong Makanya sekelas sama dia tuh. Siapa? Bogi. Iya. Jadi adanya Bogi. Oh, si Ola. Ola. Oh, ngobrol sama Ola. Kalau nggak salah gitu ceritanya. Nah terus yaudah lo main dong di acara pensi gue gini. Nyambung juga. Cuman waktu itu yang kayak terus, aduh gue nggak berani untuk main di stage karena gue masih yang gue emang bayangan vibe-nya mau kayak something kayak elektronik musik, DJ atau apa yang dia ada area sendiri gitu. Akhirnya yaudah nanti kita siapin aja area sendiri, mungkin ke tenda-tenda makanan atau apa. Iya gitu aja, jadi buat orang chill out aja karena gue masih membawa konsep chill room dari Yang dari Parkit Parkit. itu. Jadi ini adalah tempat room lain yang musiknya alternatif dari main stage-nya. Iya, Main stage-nya kalau dulu pensi ya band-band lah ya. Iya, iya. Band-band, gue nggak ingat, mungkin band Nadia yang manggung nih. Iya. Kayaknya. Itu Gitu pertama kan. kali ketemu Pandi. Iya. Nah di tenda di tenda itu akhirnya cerita serunya adalah gue bawa mixer pinjaman temen gue itu, bawa kalau nggak salah bawa satu turntable untuk nyampling dari vinyl. Jadi vinylnya gue sampling pakai Gemini mixer, terus dia bisa looping 8 second, bisa kita chop-chop jadi 2 second. Terus untuk beat software itu gue bawalah desktop bokap gue. Ya ampun. Windows 95 segede. Boxnya masih yang segede. Dengan TV monitor yang masih TV Monitor. tabung. Bawalah itu Dibawa-bawa. gue. Jadi itu udah mesin gue, terus gitu. Temen gue si Wis juga bawa komputer dia. Iya. Jadi dia ngeluarin. Jadi kita kayak jamming mungkin kayak ala-ala Chemical Brothers kali ya maunya Iya, atau iya, gimana iya. ya. Gue ada mixernya, kita jamming lah di situ. Tuh udah kayak warnet kelihatannya tuh ya. Enggak maksudnya ininya. Internetnya pokoknya masih yang telepon kling, ngok ting 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 ting. Internetnya masih zaman itu tuh. Iya, iya, iya. Gua download software itu lama banget tuh. Padahal sekarang kalau nah kita terus ya udah kayak kita istilahnya bikin area di situ. Basicnya gue nyampling dengan drum machine yang dari, tapi agak free jamming aja sih sebenarnya. Iya. Kalau disuruh ngulang lagi set itu nggak ada udah. Udah hilang karena habis sampling 8 second. Kalau misalnya gue mau ganti sampling itu harus dihapus. Jadi Oke. next vinyl gue sampling lagi. Yang tadi sampel ke sampel itu hilang memorinya. Karena memori di mixer tuh cuma ada 8 detik seingat gue. Oke. Gitu. Jadi tiap lagu udah beda. Ntar gue ganti beat drumnya gitu. Itu juga kita sing banget. Beat grid gitu enggak kayaknya. Susah, iya. Itu kayak 4x4 lo ngambil yang pertama doang tuh kan, asal ketemu hi-hat sama Iya, X1 gitu. udah gitu doang tuh. Iya. Ngambil ilmu DJ kan, kalau DJ ngitung kan lo 4x4 cari ketukan pertama, di situ lo ngelepas Disambungin. lagu berikutnya gitu kan. Itu udah kayak versi primitive live PA sebenarnya. Iya, Gitu ya. gitu. Nah, cuman dari situ Fuji Rock tuh gara-gara dia. Dan Fuji Rock ada tenda-tenda aja sekarang. Wah, gitu. nah itu cuman waktu gue datang ke Lebak Bulus itu gue agak kaget, gue dikasih tenda. Iya. Tapi gue jadi wah seru sendiri kita di dalam situ gitu. Dan dikasih beanbag buat apa? Iya gitu. duduk, kan Iya makanya gitu. konsep chill room tuh, jadi mungkin yang capek dari
panggung band. depan misalnya yang lagi main apa terus nggak suka band itu dia bisa melipir ke situ, maksudnya sih gitu aja gitu. Iya. Gitu. Nah lu dulu di situ manggung sama band lu? Manggung, Belum Keripik Pedas dong? Waktu itu sebenarnya udah ketemu sama Jerome beberapa kali. Keripik sudah ada. Oh udah sampai? Itu soalnya 97 kan? Lu Keripik Pedas tahun berapa sih Bang? Gua agak lupa. Keripik Pedas tuh 96. Oh oke. Cuman maksudnya 96 tuh masih bawain lagu orang, jadi gua masih nggak ini gitu. Iya. Cover band cafe. Enggak, boleh banget. Kalau dulu tuh kalau ngomongin Keripik tuh gua sama David Udah metal, ya? jadi kalau bawain yang lagu hip hop yang kayak yang terapi itu putih, si David tuh duduk deh yang itu. Iya nggak mau ya. Kalau lagunya, lagu ini gue duduk. Gitu. Terus kalau lagu yang dia baru gue gantiin gue yang duduk. Iya. Tapi konsep udah rap metal apa rap rock Udah, gitu. soalnya kan maksudnya tadinya tuh cuma band apa buat pesta kebun gitu. Nah itu bawain dia aja, terus bawain apa ini udah ada, dia di desain dulu udah ada semua kan. Terus sebetulnya ini Just Night aja belum ada yang bawa ini Just Night. Oh iya juga nih gue, susah. Cari yang gampang aja gitu ya. Iya. Dokit Lu selalu ingat kan Just Night? Ingat soundtrack. Itu doang inspirasinya tadi. Band rock sama Ketemu itu, terus diterusin aja udah. Terus kalau bilang kalau gue mau terus di sini, maksudnya gue lebih tertarik bikin lagu dibanding bawain lagu orang. sama band itu. Iya, maksudnya kalau bawain lagu orang pertama, gue sama Doi pasti ribut tuh. Oh, Yang referensinya gue dia nggak mau. yang lu mau apa dia apa. Tapi Tapi kalau gue bukan nggak mau, cuman gue main balas aja. Olim sih kayak nggak nyambung. Tapi kalau musiknya malah blend banget kayak 3 orang itu kalau musik tuh dulu ya ada Ibong Lepot sama Gusnya. oh Ibong basis ya. Itu kayak semuanya masuk. Iya, Basisnya anak punk, berapa anak metal banget, gitarisnya funk gitu. Udah guse dulu tuh Itu drummernya. bodo amat gitu. Cuman 2 ini yang rap ini justru. Tadi sebetulnya rap ada 3. Rappernya. Tapi karena yang itu rap aja terus rehab. Terus dia pas rehab nggak usah diajak lagi. Iya. Tapi udah yang lu bilang Fandi bawain konser Nah terus itu dia tuh. Prodigy dan Chemical Brothers cuma dibawain versi band sama band ini, bukan Fan? Iya sama band ini. Dan Jadi buat Keripik Pedas. Jadi gue tuh punya satu band lagi sama temen gue sama satu orang yang ngajak gue ngeband pertama tuh itu Agi Narotama. Agi Narotama. Iya. Oke. Itu juga gara-gara itu udah bayar apa namanya? Aman ya? Oke. Udah bayar seleksi band itu dulu kan seleksi band bayar. Baru bohong, gue udah bayar ini. Si ini nggak ada gimana? Akhirnya sih dia bikin aja gitu. Akhirnya bikin ini aja terus kayak boleh juga nih diterusin. Habis itu main di acara pensi itu. Gue ketemu lagi sama dia nih. Tapi pertemuan pertama kapan tuh? Ingat nggak lo? Pertemuan pertama di Nggak parkir. inget gua. Gue di parkir. Gua Parkir. Jadi sama nih orangnya sama ini Bogi. Kan dulu gue ngeband tuh kayak gue nggak ke klub gitu kan. Dengan bunyi apa sih ini ya? Kayak boring gitu kayak buat gue dulu. Jadi kayak kalau orang biasa pertama masuk ke elektronik atau dance musik tuh sebenarnya house atau disco itu gue malah enggak gitu, gue kayak biasa aja gitu ya disco oke lah gitu ya dan Ross gitu set gitu ya udah festive deh. Tapi gue gak aja gitu kayak masih suka ya lu dulu yang jangan racunin gue ini kan yang ngasih fans nomor ini gara-gara dia nih karena dia ngomong entot ini dulu dia juga nih Tayak. mikir lot ya. ih kalau kesel ngomong entot aja gitu tiba-tiba gue ngomongnya entot di guru-guru gampar gue kayak Bu Yati gue liat kelas 3 iya sama suruh bokeh di celana juga dia disuruh bokeh di celana gue nurut lagi gue ya udah pokoknya gitu sukanya rock gitu terus tiba-tiba gue ngikutin Bogi ngedekor parkir udah terus gue pulang ya Bok ya ntar bongkar sini lagi ya oke jadi biasanya pulang tidur Oh lu justru acaranya nggak ikut? tiba-tiba dia udah mulai nih tak sound check atau apa gue udah mau pulang nih nengok kan ya mana Bok ini nggak punya orang lain deh gue nggak tahu kan tuh ini chill roomnya jadi selalu musiknya tuh lain lagi gitu gue belum ngerti konsep itu deh jadi gue kayak Tapi lu udah bawa yang settingan yang lo tadi bilang dia tuh? nge-DJ kalau di situ Perabotan. Nge-DJ Betul, ya? nge-DJ. Kalau di parkit itu ya di situ gue mencoba nge-DJ lah gitu. Vinyl ya tapi Vinyl ya? dan nggak vinyl doang sih waktu itu masih bawa CD koleksi gue. Oh oke. Gitu. Masih campur-campur lah ya? Campur-campur. Nah Fandi ngedenger terus gue denger terus gue masuk kayak lu juga pertama kali impressionnya Iqbal gitu gue nggak inget sih bajunya yang kuning itu tuh tapi pasti tanah itu loreng itu juga kamuflase itu Yang TNI apa yang biru? kalau pakai itu deh terus kan di dalam ruangan gelap sih kacamata hitam deh gue kayak predator dulu terus gue beranikan diri gue nanya ini musik apa ya jungle sedap. Kayaknya nggak segitunya loh ya. Ini selalu hiperbola nih kalau kacamata lain terus kayak jungle ya apa ya nah di situ gue jadi stay di situ gue kayak nikmatin aja terus kayak
kayak similar sama lagu elektronik yang gue suka ya. Maksudnya gue udah suka Prodigy, udah suka Chemical, ada feel rocknya itu kan ada. Maksudnya lu denger kick sama snare tuh elektronik tapi bunyi band terus keras lagi gitu. Gue suka tuh itu karena bunyi itu. Terus drum bass tuh kayak apa? Jungle itu kayak mirip gitu. Kok bunyinya drumnya tuh analog banget gitu. Walaupun kedengeran ditimpa sama apa elektroniknya berasa gitu. Paling kan lu masih nyambung lu ketemu suara yang lu emang familiar gitu. Iya. Nah disitu gue kayak akhirnya gue stay di situ. Terus gue nggak tahu jogetnya gimana. Cuma gini gue kenal banget sama bassnya, semua bassline tuh gue suka gitu. Gue ngerasanya antara dub reggae gitu, tapi darker aja gitu. Karena kalau lagi liquid ada happy-nya, bassnya juga nggak yang mayor banget gitu. Jadi ini enak banget sih nih, gitu. Kayak happy feeling-nya aja masih kayak keren gitu. Kan dibilang juga Jungle tuh kalau istilahnya katanya dub on steroid katanya kan. Istilahnya katanya sih kalau gue baca. Dia bilang scientific music juga ada. Oh terus dari situ tapi mendengarin dari situ terus saya stay di situ sampai gue udah satu orang yang jogetnya aneh banget gitu kayak gue liatnya dia kayak lari tapi terbang tapi kayak mundur ke belakang. Running Man dong. Iya kayak pokoknya aneh banget terus dia Sinto tuh dia kasih tahu. Iya. Ada udah manajerin dia juga kayak dari dulu. Iya. Sinto adalah istrinya Jerome ya. Oke. Terus dia bilang ini emang jungle tuh jogetnya gini gitu. Aneh banget ya. Kayak versi kasino tapi biar bener gitu. Kasino nggak gitu-gitu gitunya tapi bener gitu kayak. Gak tau dia baru balik dari SF. Siapa sih Nala? Oh, cewek. Yang cewek itu. Nala. Jadi gitu emang terus kayak gue ngerasa kayak udah bener aja nih. Jadi kayak gue ke fire. Tapi ke fire waktu gue pertama kali ke fire gue pakai batik. Kata gue gini, mana tau gimana? Iga Mas Adi kalah bang. Ya kan disco udah rapi, gue liat filmnya dulu kan udah rapi. Salah sih referensinya bisa bodoh. Batik lah. Belum pernah ekstasi dulu jadi gitu. Pakai batik. Itu belum ada ekstasi kayaknya. Diganti langsung sama bogi semua. Pakai All-Star, emang nggak kaos itu, pakai jaket tuh gini nggak apa. Dokter filmnya apa nih bu? Lalu dengerin kasetnya itu lagi. Udah jadi gue kayak jadi beda lagi nih yang gue lihat nih waktu gue ke Fire, ke Ori, ke apa Hilton apa? Hilton. Bukan Hilton, ya itu deh. Ada klub itu. Iya. Itu beda lagi nih auranya kayak klub, lo dengar suara bass besar gitu, set, jernih. Tapi ini seru nih kayak gue dapat aja gitu. Udah kayak gitu. Mungkin kayak beda. Lo mau yang rap ya? Oh ditanya sama Iya udah. Iya gitu-gitu aja sih. Iya. Ntar ya ntar kasih. Dia masuk film gitu. Akhirnya gue dikasih rekaman live-nya. Itu siapa ya? Groove Rider apa siapa gitu. Oke. Rekaman apa live set gitu. Emang ada MC-nya. Nih katanya di UK tuh begini. Tapi style rap-nya beda gitu ya maksudnya. Ya lu gaya lu aja udah. Berarti bukan kalau Iya nggak berhenti. Cuman itu suka kalau gue pikir lebih kepentingan buat pas yang sepi-sepi terus kayak nganterin orang. Ya kalau udah rame maksudnya udah nggak usah diapa-apain juga gitu. Gue lebih mikir sana itu kayak gini gitu. Wah nih beda banget nih. Udah gue coba-coba deh. Tapi gue dulu malu-malu kan. Sampai akhirnya ditemenin sama MC69 alias Jill-nya Step Forward. Jill Van Dis. Oh, Jill. Jill tuh yang Terus dia sempat gabung di Java Bass. Kalau Jill gue tau udah awal 2000-an. Iya. Ngeliat kan, cuma ternyata dari awal juga udah. menurut gue Iya. dia justru yang duluan karena kalau dia nggak maju duluan tuh gue nggak maju. Oh, oke. Jadi Jill menurut gue ya kayak yang kalau ceritanya yang mulai pertama siapa menurut gue Jill ada. Lu udah sama Step Forward ya? Udah Iya, udah sama Step Forward. Oke. baru Semua cowok naksir gara-gara Step Forward tuh. baru pisah tuh sama Panjul. Iya itu gitu. Udah akhirnya kayak udah jalan terus ya udah akhirnya kayak. Tapi itu dari titik parkir itu ya yang. Parkir. Iya. Oh. Habis parkir kita ketemu di parkir ya, oh ya terus gue pelajari lagunya. Tiba-tiba ketemu di yang acara itu tuh, technical meeting. Yang di Sepak Bulu. Oh. Apain lu? Gila lo. Ini tuh technical meeting. Oh technical meeting juga lo. Yang gawatin ya. Emang lo ngeband gitu? Iya. Lo bawain apa ntar di situ? Gue bawain Chemical sama Prodigy gitu-gitu. Ngapain lo? Elektronik?
susah-susah dia nge-band elektronik, lu bawain versi band, kesian dong dia, terus dia cabut. Terus sebenarnya support apa gimana? Kayak support sistemnya aneh musik ini gitu. Iya, aja aja deh. Habis dia kayak maksudnya komen gitu tahu, jadi kayak dia tahu exactly. Sebenarnya gue nggak seneng kayak gitu kali Ban. Iya, Tapi gitu. apa yang gue pertanyakan itu karena gue lagi memikirkan Ini udah sedotan tuh begini. gimana ya bikin sound kayak Prodigy tuh kayak gimana sih gitu loh. Iya, lebih ke production. Ya kan, ternyata wah bikinnya tuh ribet banget ya, harus di sampling layer, jadi bunyi kick aja bisa 2, ada synthesizer-nya gini. Ternyata dia mau bawain band analog gitu kan. Gue jadi agak gimana terjadinya ya gitu sih. Karena mungkin bayangan gue dia tuh mau main seperti di album. Oh, oke. Ngerti kan? Bukan kalau sekarang kan bisa yang lo cover Ya, punya merubah versi sendiri. lagu Metallica menjadi jazz. Kan ada tuh yang kayak gitu. Ada gitu maksudnya. Ya gak usah gitu, kayak lu kalau dengerin albumnya Cet di CD sama di live-nya itu kan maksudnya live-nya versinya band banget. Iya. Gue tetap mikirin lo ngeluarin bassnya gimana gitu. Nggak mungkin terkejar sama bass Iya. gitu. Kan bassnya dia kalau mau Karena bassnya itu bassnya sebenarnya 808 drum Iya. machine, kicknya drum machine 808 itu deng gitu kan. Iya, bunyi bassnya Dari situ gitu, dari kick itu gitu. dulu Agi yang kerjain tuh. Agi dari dulu. Mana biar suaranya kayak gini ya. Jadi kayak bassnya si Yosua sama keyboardisnya tuh kayak diutak-utik sama dia. Jadi gimana caranya biar nyambung gitu. Iya. Padahal akhirnya disambungin ke MIDI gitarnya. Jadi semua tuh sebenarnya di tangannya dia. Jadi gitarnya dia tuh nge-trigger banyak hal gitu. Anjir. Nah, Kecuali gua. Itu kan originnya ya, maksudnya Iya. pertama ketemu. Dan obviously kan pasti belum formulakan waktu itu main jungle yuk atau Underground, bahkan dulu kan band-band yang tersebut tuh disebutnya big beat atau break beat ya. Iya. Jadi Prodigy kan Crystal Method. Iya. Bahkan cucu Follow forward. ya gitu-gitu. Iya. Itu sampai akhirnya lo mengalir dan menemukan formula ke Java Bass dan nge-stamp di jungle tuh gimana prosesnya? Mungkin ini template nih ya, cuma Oke, kalau di gue sih ya pas waktu itu gue memang mendengar berbagai macam elektronik musik karena memang nongkrongnya di 2 kali hype-nya Parkit. Parkit itu ada 2 kali hype kan. Yeah. Pertama terus dia sempet tutup, terus berikutnya gitu kan. Memang di situ karena ada chill room itu jadi elektronik musik yang Pertama tutup kan? Nah, Pertama tutup kan? lu tanya Anton kalau gitu. Itu pindah ya? Lu tanya Anton deh itu. Anton udah cerita itu di interview podcast lain ada itu ceritanya, dia udah cerita itu. Gue ngomong apa sih tadi? diparkir 2 kali. Oh iya, maksudnya gue karena di situ gue bisa mendengarkan berbagai macam jenis elektronik musik. Sementara sebelumnya kayak sama teman-teman SMA gue kan gue udah clubbing Fire, Musro, ke B1, M Club. Pada poin tertentu tuh di klub-klub di Jakarta musiknya sama aja. Iya. Dan zaman dulu tuh udah club hopping tuh juga udah terjadi club hopping. Iya. Ke B1 dulu gini-gini. Cewek-cewek anak SMA 3 pada di M Club pindah. Gitu kan. Zaman SMA gitu ya kan pindah. Bukan musiknya Ya SMA kan maksudnya itu kan kita juga jalan geng tongkrongan lah ya. Waktu itu kan banyak geng apa istilah tongkrongan jalan nama jalan, anak daha, anak apa kayak gitu-gitu kan. Nah, begitu kita pindah klub, gue rasakan begitu gue masuk klub, kok lagunya sama tadi gue keluar dari klub yang sebelumnya ya. Iya. Gitu. Naik train lagi. Batman. Gitu iya. Robert Mars tuh kalau di M Club bisa 3 kali. Jam 2, jam 3, jam 4 main lagi. Nah itu gue mulai berasa ada something wrong gitu. Gue agak, ini kenapa semuanya sama gitu. Nah di Parkit tuh gue bisa menemukan yang beda gitu. Variasi. Nah pas perjalanan itu ketemulah gue albumnya Goldie Timeless. Oh. Gitu, Metalheads itu. Ketemu album itu dan sebenarnya gue nggak langsung klik pertama kali gue ngedengerin. Gue malah agak yang wow, this is more complicated gitu daripada breakbeat, daripada house ya kan, dan daripada breakbeat gitu, daripada musik-musiknya Prodigy ini more complicated. Dia bisa kenceng banget, bisa keras banget, bisa so dubby, bisa so atmosferik gitu lagunya. Album itu kan gitu dengerin 3 kali 4 kali terus akhirnya oke, this is
this is the one that I want to DJ gitu. Akhirnya ngulik lebih jauh, ternyata siapa lagi sih teman-temannya Goldie nih kan. Kalau di sana kan kita kalau tahu label pasti nyari labelnya Metalheads. Siapa lagi yang dirilis Metalheads gitu. Dan nanti tahu di Linja, tahu Peshay segala macem nyari-nyari. Ternyata Jungle tuh ada macam-macam ya gitu. Dari situ akhirnya karena di situ gue tahun itu juga mulai kayak nge-DJ gitu. Karena main-main di parkit itu suatu ketika juga gue yang sama temen gue si Wis, gue punya CD ini. Tadinya awalnya dipasangin dia, dipasangin Wiwis gitu. Lama-lama lu mainin aja. Akhirnya duduklah gue di table itu gitu. Begitu rasanya enak nge-DJ kan yang wah lagi. Jadi rockstar lagi nih gitu kan. Wah, cita-cita dulu mau rockstar metal nggak kesampaian gitu. Wah, ini gue bisa rockstar di sini kali something like that lah gitu. Feeling itu dapet gitu kan. Nah, akhirnya gue decide kayaknya yang paling gue enjoy untuk nge-DJ pun kayaknya Jungle, drum and bass. Yang crowd enjoy di DJ-in ya gitu. Karena dulu juga gue nge-DJ-in breakbeat, nyoba house gitu. Tapi begitu di BPM Jungle, ini kayaknya lebih semangat, lebih ini gitu. Udah akhirnya di situ gue decide untuk gue konsen ini dulu deh gitu. Gue konsen akhirnya setahun 2 tahun dia 97 ya 98 kerusuhan Jakarta itu kan berhenti total. Toko plat diglodok platnya dibuang-buang di Jalan Hayamuruk itu. Jadi kalau kata yang punya mereka pikir itu laserdisc. Zaman itu yang orang kaya punya laserdisc. Itu dipikir laserdisc, ternyata piringannya dibuang-buang. Toko platnya si Alum segala macam tuh. Kerusuhan 98 gitu kan. Itu berhenti gitu kan. 98 99 mulai lagi. Gue makin konsen ke situ terus mulai ketemu sama dia ngobrol lebih. I wanna do this, gue perlu MC gitu-gitu sama Jill, terus ketemu ada teman lagi yang balik dari Amerika juga, dari Boston kalau nggak salah, si Sketch Ismail. Gue main ini juga ya kan, lo ketemu orang yang mainnya bersama terus ya udah main bareng akhirnya. Ntar lo malam minggu dateng Bob, vinyl lo deh, lo main sama gue, gantian sama gue berdua gitu. Dia bawa, sekalian gue lihat lagu-lagu dia ini gitu kan. Ya udah terus waktu itu juga akhirnya ada DJ Tara, terus ya lama-lama kita kita kalau mau ngejalanin scene ini, mau kita jalanin sebagai subgenre elektronik musik di Jakarta, kita kayak harus bikin label deh. Jadi bikin kumpulan yang ya sebenarnya kayak macam ngeband. Geng lah gitu. Kayak macam band bahwa kita set up partinya, kita bikin flyernya gitu. Karena gue udah lihat itu dari DJ yang gue yang lebih senior lah, Anton, Naro, kayak gitu. Ya kan mereka udah bikin future. Jadi sama lah path-nya gitu. Ya udah akhirnya di 99 itu kita decide bikin Java Bass terus jalanin itu. Sebenarnya nggak kepikiran 21 tahun juga saat itu gitu ya. Iya. Gitu. Simpel kayak namanya kasih nama. Iya. Kan waktu itu juga akhirnya electronic music atau clubbing di 2000 ke 2005 rave mulai happening kan di sini gitu. Ya sama lah. Akhirnya ngeliat anak-anak band yang dulu anti disco hacep juga di stadion. Ya. Semuanya juga ke situ juga gitu kan. Gitulah. Kapal emas ya. Kayaknya dulu mau sekarang ini. Itu nama Java Bass obviously mau ngasih elemen Indonesia lokal. Iya. Karena dulu kan nama yang label-label lain so English gitu. Future ada banyak lah waktu Dharma tuh apa namanya? Ekosistem ada Dap Container. Nah, yang sebenarnya akhirnya menyebut nama Java Bass tuh Fabi Dap Container. Oh iya, gue baca. Gitu. Fabi Dap Container sebenarnya. Gue waktu itu sempet di dunia pekerjaan, sempet kayak deket sekantoran lah. Sempet sekantor gitu. Dia desainer, gue di PH gitu. Jadi gini-gini terus sama-sama nge-DJ, dia main house gitu, sama-sama nongkrong di tempat Anto juga gitu. Ya nih gue mau bikin label, gue pengen namanya apa ya, berhubungannya sama Jakarta, Indonesia gitu. Akhirnya dia yang waktu itu seinget gue, kalau nggak salah tuh ada band punk namanya Arca Jawa. Oh tahu. Band punk kah itu benar? Hah?
pang industrial tuh. Pang industrial, iya, coba. Kalau nggak salah, gue ngeliat main di pensi Texas 46. Iya. Kayak gitu-gitu. Keraton. Nah, akhirnya nama-nama, wah ini keren nih Java. Terus gue mikir agak kolonialis gitu, Batavia gitu kan. Maksudnya bedain Jakarta ini. Java keren. Si Fabi, Java Base keren men namanya. Keren. Terus akhirnya gue ambil gitu. Wah ya. Terus akhirnya pakai itu gitu. Tapi tujuannya gue sebenarnya lebih cita-citanya cuman nanti kalau label gue bisa rilis luar negeri, ya biar ada keindonesiaannya aja sih gitu. Sebenarnya itu sih simpelnya gitu. Jadi bisa kebawa nama Indonesia. Iya, cuman sempet jadi kayak agak bumerang, agak kocak sih sebenarnya. Begitu main di Bali gitu, Java banget nih gitu. Kayaknya nggak Indonesia, maksudnya kayak jadi kayak beda pulau apa gitu. Aduh, sebenarnya gue nggak mau gitu sih awalnya gitu. Cuman sekarang udah sempet pikir apa ganti ya gitu. Tapi udahlah, udah jalan, udah jadi, udah we go with it. Sampai sekarang gitu. Gitu. Sampai 2008 akhirnya kita Java Base recording, begitu kita bikin recording itu. Jadi dipakemen jadi. Iya, jadi ada yang sound system lebih ke yang party, untuk yang producing, rilis itu kita bikin yang recording ya, Java Base recording. Gitu. Itu dulu format udah selalu ada MC-nya ya? Kalau dari Iya, sebelum Java Bass ada udah emang dari awal ketemu Jerome udah bilang kalau di UK itu budayanya emang drum bass atau ada posternya, ada MC-nya. Iya, itu kan sebenarnya budaya dari. Jadi sampai di Jadi tadi barusan baterainya low bat sebetulnya kan, lo jadi dia opening lagi. mulai lagi dari awal jangan. Di awalnya itu emang udah ada MC dan udah dikasih tahu kalau emang kulturnya ada MC namanya DJ-nya kayak gitu kan, dan pembentukan nama Java Base juga dari Fabi gitu. Gue tertarik juga dengan gimana landscape dulu lo ngebawa mungkin bikin mission juga enggak ya, tapi maksud gue kan pasti lo pengen tampil ya, perform kayak gitu, dibawa ke mass kayak gitu. Kesulitannya gimana tuh? Dulu kan masih susah. Dulu yang kita dengar nama tadi paling beberapa tempat yang udah familiar orang-orang awam dengan musik yang itu aja, dan tempatnya itu juga. Gitu. Dengan musik yang sekultur baru ini, lo pasti kesulitan kan? Cuma ada opsi dulu market doang kali. Gitu kan? Gue sempat dulu inget di KJ 98, Gary juga yang main. Ini yang tahun baru bukan? Yang tahun bukan ya? Wah, itu mah nggak itu kan. Banyak kalau itu ya. Yang lu juga dulu di IKJ kan kuliah ya? Kalau IKJ itu memang kampus gua dan namanya kampus seni ya, jadi tiap malam minggu di luar kesenian kampus pasti ada kesenian dari masing-masing mahasiswa. Iya. Ya kan, jadi zaman itu juga yang gua sebenarnya gini, mungkin kocaknya pas gue masuk IKJ tahun pertama itu, terus ya banyak muncul band lah di IKJ. Ya, salah satu yang paling top Naif lah sekarang tuh hasilnya. Rumah Sakti gitu. Iya kayak gitu. Nah waktu gue di IKJ, gue juga kayak jadi nerd sendiri tuh dalam segi bermusik gitu. Karena gue yang waktu itu udah nggak pengen nge-band, gue pengen nge-DJ. Jadi gue yang sendiri sama Niang mulai bisa tuh DJ di kampus. Niang ya, baru inget gue dia. Karena kalau di KJ ya itu kalau malam minggu nanti orang pada banyak yang nongkrong di kampus, terusnya juga gue awalnya waktu awal masuk kan gue nggak tahu nongkrong di kampus ya, gue pikir nongkrong aja, ntar nggak berapa lama ada yang mobil mundur, ngeluarin drum. Ntar siapa datang dari mobilnya ngeluarin kita. Pada suatu ketika full band ada di pataran teater gitu, band lah mereka gitu. Gue inget banget tuh, adik Cumi masih bawain Jet Edition kayak gitu. Itu Predator beneran. Iya bener, itu Predator beneran tuh. Kayak gitu, maksudnya ya ngebengin. Nah gue itu ya sama tuh kayak konsep apa yang gue lakuin di pensi itu gitu. Gue bikin area gue sendiri gitu. Anak-anak pada biasanya ngeband di seni rupa, di teater. Gue di lorong FFTV yang fakultas gue. Gue keluar DJ set gue gitu, bawa alat, bawa vinyl, bawa ini segala macam, masih sound systemnya pakai tape kompo lah zaman itu, tape kompo yang masih bisa ada kasetnya tuh, tapi lo ada line-in-nya yang
mau bisa ngebas macam gitu yang ada di kampus punya ini yang gue bawa pasang aja itu di situ. Iya. Gitu nggak nyewa sound system nggak apa gitu, pokoknya bunyi aja gitu. Itu bukan diskon darurat lagi. Nah, kayak apa deh, pokoknya ada klub kulit kayak apa gitu kan, kayak gitu. Terus ya Dan itu yang gue lihat waktu itu, jadi tiap ada soal cara bangun bakaran ke apaan gitu soal terus yang gue cari itu tuh si bapak ini dulu pasti ada musik elektronik kan nih gitu, karena gue juga dulu udah kepatil lumayan, udah banyak kompilasi dulu ya. Gue dapetnya dari Duta Suara, dari Tara dulu, Tara gitu kan, nyari gue tuh yang gue dapat banget ingat banget dulu dapat kompilasi kaset Jungle Massive volume 3. gue punya juga itu. Gila. Emang kaset yang Jungle keluar di Indonesia tuh ya itu. Iya, Indosemar ininya. Iya, benar. Itu, wah aneh nih, dan nemuin cuma Jerry doang dulu main. Gue belum lihat dulu tapi plan waktu itu. Ya itu lebih awal lagi tuh, lebih awal lagi. KJ dia dulu awal-awal belum ikutan tuh. Maksudnya kita ketemu itu pas gua DJ-nya di luar IKJ lah, itu masih di Parci, tapi setelah udah jadi Java Bass ya pernah juga main di kampus. Pernah waktu itu yang dibawa paksa. Kalau di kampus tuh pasti ntar acara nanti tahun-tahun kedepannya ntar ada aja. Bang Jer main di kampus tahun baru. Iya. Lo tau lah. Iya. Kampus pasti kalau lagi ini gue gak ada bookingan, ya udah gila aja kita sana ya. Dakan ya. Itu salah satu yang kita dijemput itu kan, yang nggak boleh pulang itu kan. Gimana tuh? Oh kita main di Pancoran waktu itu, yang bentuknya tuh kayak hanggar. Itu kayak ada band, ada DJ juga, tapi ada band juga. Maksudnya bandnya tuh lebih early, startnya kayak jam 7 kayaknya. Kita tuh main sebelum countdown kalau nggak salah. Jadi habis countdownnya kayaknya Naro atau siapa gitu lah, yang lebih big hall musik gitu. Terus kayaknya kayak udah datang nih kayak yang bentuknya kayak rusuh-rusuh gitu kan. Wah, ada apa nih kayaknya? Pirate. Iya, kayak mau orang-orang dari gorong-gorong gitu. Bang Jerry, ya. Abis itu kampus ya. Abang gimana? Gue balik nih sebetulnya. Gue gak ada dicegat, gue ditungguin. Di parkiran tuh ditungguin. Di tahun dong. Iya, terus jangan pulangnya. Gue tuh gak tahu gue pulang naik mobil siapa tuh gue gak tahu. Pokoknya bang ikut sini aja bang. Udah akhirnya kayak Jerry udah ada turntable, terus apaan nih turntable ya udah gitu dia biasa tuh. Oh iya. Apaan sih ini gitu? Udah dicolokinnya ke ini. Malam tahun baru. Dicolokin ke ampli keyboard. Gua nggak inget tahunnya, malam tahun baru gua main di booking main early. Kelar gua main. Ya, kita berdua itu. Udah panas mereka, gua udah selesai main dong. Malam masih panjang. Akhirnya diculik ke kampus. Karena mereka di kampus udah ada yang bikin acara nih gitu. Udah ada. Iya. Parah tuh. Sound system ada, supply zat-zat ada gitu kan. Ikatan nanggung kan. Iya. Sampai sana udah tenang, ada turntable gitu. Karena satu turntable direct drive, yang satu turntable belt drive. Satu jadi kayak buat masang, mau dengerin aja, mau dengerin doang. Khusus belt drive itu nggak bisa buat Iya. nggak bisa. Kita langsung netot ya. Wah, gue bingung mainnya gimana. Apaan sih ini? Kata putar lagi. Terus gue itu dikasih mic juga. Colokin kemana? Ampli gitar. terus katanya ini kebalik nih, akhirnya apa diatur gitu. Jadi gue masuk ke ampli kompo stereo, diatur dulu apa dia. Itu tapi nggak ada lagi nih. Habisnya ada. Kalau kan biasanya nge-rap di band ya. Iya. Ngerasain ini nggak obstacle atau adjustment pasti kan beda setelah. Iya jauh banget sebetulnya. Kalau bunyi band atau sama band kan udah kayak familiar banget kan. Terus contohnya udah banyak. Maksudnya gue juga paling cuman terinspirasi sama siapa diulang aja gitu. Cuman mungkin gak sebagus itu. Jadinya kayak jadi ada warna sendiri gitu kan. Ada bodoh-bodohnya gitu yang dikeluarin di situ. Nah kalau drum bass tuh menurut gue sampai sekarang pun gue masih belajar gitu. Masih belajar karena setiap gini deh. Setiap beda 2-3 tahun tuh berasa kayak musiknya tuh ada perkembangan, bercabang lagi dari segi produksinya makin bagus. Nah itu kan kadang-kadang kayak gitu tuh sebenarnya lumayan. Progressionnya tinggi. Iya di musiknya cepet ya. Walaupun menurut gue di MC-nya sebetulnya ya udah maksudnya hampir ya udah tradisional gitu. Tradisi emang secara tradisi gitu. Topstar sebenarnya. Iya dan itu emang stylenya seperti itu gitu. Sedangkan gue tuh bosenan kan.
Jadi biasanya gue kalau nggak campur ada vokalnya yang nyanyi lebih kayak mau nyinden atau kayak ada bunyi dub somo reggae gitu. Jadi gue pengennya tuh kayak kalau lagi capek gitu terus nggak usah nge-rap deh, kayak nggak usah MCing deh kayak apa gitu, yang sekalian ngisi-ngisi aja tuh cuma ngomong doang gitu, kadang-kadang ngisi aja udah. Kan bahasa Indonesia gitu kan. Mana obatnya? Tapi kayak maksud gue sampai sekarang masih jadi obstacle karena emang menurut gue tuh gue belum berani kayak gue bisa nih MC drum and bass gitu. Sebetulnya gue belum berani bilang kayak gitu. Cuma mungkin karena kebetulan gue yang emang ke bawah di awal-awal. Jadi kelihatannya kayak kalau Fandi ini nih. Sebetulnya sih sebenarnya kalau menurut gue yang MC yang pertama tadi Jill sebetulnya itu beneran itu karena kejadiannya gitu secara sejarah. Karena gue berapa detik sebelum sesudah dia gitu. Berarti kan dia yang pertama kan. Di hari pertama. Tapi pemalu gitu. Tapi gue emang nervous banget gue. Ternyata kayak ya lo tau deh, gue sebelum mau ngapain tuh, sebelum mulai mau main tuh pasti nervous gitu. Ini apalagi belum pernah itu di book lagi ke Bandung sama 347 yang bener-bener tampil pertama kali. Wah udah kayak udah nggak bener tuh. Lihat Jill dorong-dorongan, ayo dong, apa Jill sikut-sikut gitu. Terus kalau daripada jikut-jikut gue, duluan deh, akhirnya dia maju tuh. Oh yaudah ada Jill, udah akhirnya dari situ gue agak gini, ternyata begitu dijalanin nggak menakutkan itu gitu. Kayaknya bisa sih gue, karena gue kepikirannya gue nggak mikirin kencengnya bukan 170-nya kan. Kalau kayak beberapa MC yang gue ajak, gue pengen ngajak jadi regenerasi buat di Jawa Bass juga, MC-nya tuh kebanyakan gitu, wah gila gak kuat gue, capek gitu-gitu. Karena saking cepat. Mungkin karena dia ngikutin itunya ya. Sebetulnya kan kayak lu sebenarnya kalau capek diem aja udah. Gue juga kalau capek diem, kadang mumbling gitu kayak. Bawa aja delay itu juga kelihatan bagus gitu. Maksudnya banyak cara gitu ngakal-ngakalin. Nah, gue tertarik sama ini loh Van, sama lu berdua ya, dalam artian lu kan bringing this music to the mass gitu kan. Apalagi kayak gue bilang tadi, venue-venue juga belum banyak, familiar gitu. Dan akhirnya lu dibutuh syarat untuk function, untuk jadi wadahnya. Gitu, gue inget dulu, gue kuliah di Australia kan, terus pulang liburan tahun 2000. Terus di bawah. Itu yang rambut lo satu biru satu merah itu ya. Terus botak tapi gak ada gimbal yang luar. Iya. Gue inget, gue biasa dulu nongkrong sama anak-anak, even sebelumnya tahun 97-an, 98 di Bibis. Iya. Cuma untuk melihat Rabu malam sama Jumat malam. Kalau Rabu malam reggae, Jumat malam blues, kan, Irama. Cuma waktu itu gue di tahun 2000 kesana malam minggu. Malam minggu iya tuh. Malam minggu gue datang, terus gue masuk, gue ketemu Bogi. Oh iya. Gue bikin acara di Bibis, kebetulan Bog, gue sering di situ ikut tapi malam minggu, dia bilang gitu. Dateng main musiknya elektronika, drum and bass, cakep nih, gue bilang gitu kan. Gue lagi ya main drum and bass juga, makin makin temen. Ke Bibis tuh tahun 2000. Jadi kalau misalnya iya bener tuh, itu bener. Kita ngundang Yunis waktu itu. Oh iya. Dia bilang, even Yunis pun tahu Bibis dari Into. Gitu, hari dipakai buat acara-acara band-bandan. Tapi yang nemuin Bibis itu bisa dibilang dari Java Bass kan. Gue ke situ di lantai bawah, tiketing, dulu kata dua kan? Iya betul. Iya itu. Di lantai 2, baru dia tuh, wah anjing ada kayak gue di Jakarta ya, gitu kan. Bingung gue, begitu juga. Gak usah logonya pas masuk. Oh bukan ini, tempatnya gue keluar lagi, padahal acara gue. Masuk kali itu. Aneh-aneh tuh. Ketemu si Boki, wah asik. Udah dari situ gue baru tahu, wah ada komunitas ini ya. Itu bisa bilang function awal-awal aja ya. Itu Bibis itu belum function ya. Oh belum. Itu Bibis masih awal-awal party kita, tapi lu bener tahun 2000. Bener ya, jadi bener. Jadi waktu kita mulai udah istilahnya terbentuk secara resmi lah dalam nama Java Bass itu, awal-awal ya gue bikin acara di party juga. Ya karena mungkin gue udah kenal dari Anton dan segala macem. Dia tahu di situ, gue tahu di situ gue bisa main musik apa yang gue mainin gitu. Cuman kan kalau masalah setelah nggak berapa lama parkit itu kan juga berganti konsep segala macam. Nah disitulah akhirnya gue harus lepas dari parkit tuh. Kita harus mencari sendiri gitu. Sebenarnya sih menemukan Bibis itu bukan gue menemukan, tapi
itu adalah kalau nggak salah gue ditawarin sama salah satu pengikut beratnya DJ Anton tuh, Jerry Primit. Kalau lo tahu, Jerry Primit. Gila tuh. Saudara gue punya. Dia masih hidup gak sih? Oh, udah lama banget ya. Si Jerry Primit tuh ya, saudara gue punya tempat di Menteng kecil, kayaknya coba situ deh gitu. Masuklah ke Bibis itu. Gitu, karena itu tempat punya saudaranya dia. Akhirnya kita coba situ ya, kita terus akhirnya bikin party malam minggu di situ. Iya. Dan kalau ngelihat sejarahnya ke yang anak-anak band, ya dari gua bawaan yang anak-anak kampus, yang dari anak-anak IKJ yang datang ke acara gua, terus ngelihat tempat itu, terus ya gua bilang, emang bisa bikin acara di sini? Ya bisa nih, gua gini. Nanti kenalin manajernya gini. Nah, tadi kan ada alat-alat band. Iya, ya kenalin gini terus. Ya minggu depannya, gue lupa beberapa minggu depannya, tato Jimmy udah di situ bikin acara, gitu kan, sama siapa namanya, Nasta. Betul. Ya udah itu, Iya. lanjutannya gitu. Nanti Batman. gue ketemu lagi geng Nasta itu di Park. Oke. Park Ini Blok M. Karena Senayan Nasta kan ada punya invest Park Betul. juga sama beberapa orang. Iya, mantap Ya bikin juga kan. Mandi Mahem juga di situ gitu. Iya. Lah, fase Senayan yang kayak lava gitu sempet main di situ. Iya, udah function tuh, ya? itu journey lah ya, maksudnya pindah-pindah. Function pertama di mana? Function pertama itu di James. Anjing, gue lupa lu. James itu di belakang Iya, tahu. apartemen yang di belakang James belum Triguna. pindah Sorry. Apa? Kampus lu? Iya, bukan James ini ya, bukan James Blok M. Atmajaya. Oh, bukan James. Bukan James Blok M. Apartemen yang belakang Atmajaya. Jadi abis dari Blok M tuh James pindah ke sekarang namanya apa sih apartemennya tuh? Belakangnya Atmajaya bener tuh. Oke. Belakang ini Plaza Semanggi ya? Iya, itu. Itu ada apartemen. Betul. 2 gedung. Di bawahnya tuh ada klub jazz. Di situ pertama Iya, ya. karena setahu gua ya dulu kan ada klub jazz di Blok M, dia pindah ke situ tuh. Hmm. Yang lo kafenya bawah agak sigar yang model gitu, terus atas satu ruangan lagi Iya. Garu ganja. band, berarti dia bikin lebih klub. Nah, gua ambil yang sebelah sini gitu. Gua bikin pertama kali di situ. Itu obviously lo memutuskan berani untuk bikin acara dan strictly drum and bass ya? Iya. Itu udah ada pengikut dong berarti? Ya, sudah ngebak. Function pertama tuh kan tahun 2003. Oke. Function pertama tuh tahun 2003, jadi dari 2000 ke 2003 ya perjalanan itu ya kita udah ngumpulin lah. Iya, gue inget dulu. Ngumpulin yang Itu gua istilahnya bisa 2000 ke bikin 2003. jazz lah, gitu. 2000 ke 2003 gua nggak ada ya? Ada ya? Ada lah. Ada, Ada ya? gue Lupa gue gua. inget di 6 to 6 gue. Lu Wah, si gila ya. 6 to 6 gue gitu. Dia lebih tua dari gua loh. Dan sebenarnya Lu udah main itu kan? Ada Iya. juga gue kayak 6 to 6 gua tuh gawat tuh. Lo manjil begitu. Itu sebenarnya Sik. kenapa Iya. keluar function itu? Karena dari 2000 ke 2003 kita kalau bikin party juga nanti bikin acara drum and bass 2-3 kali di Bibis, pindah ke sana, ntar kadang-kadang pindah karena tempatnya tutup, pindah karena tempatnya merasa duitnya kurang masuk, macam-macam pindah-pindah. Terus kita juga ribet nyari nama acara. Oke. Zaman itu kan banyak nggak cuma scene kita kan, scene Iya. house sendiri banyak banget label house, Techno. container, ada ini, ada scene progresif. Pokoknya era itu tuh Semuanya club hopping tuh bisa dari Rabu ya. Klub elektronik musik rave itu kan lagi booming. Sama R&B. 2003 gitu kan, ada rave. Jadi banyak banget tuh tiap weekend, Jumat Sabtu, nama party, flyer keluar, nama party Bener. ini. Gue kerja di tracks dulu. Iya, gue udah apa? Ya, sampai satu ketika kita capek. Ntar 2 minggu namanya apa lagi nih? Iya. Nama ini udah dipakai itu, oh bikin nama ini, udah dipakai sini gitu. Akhirnya kita decide kayak kita mesti cari satu nama yang kita bikin series aja, jadi namanya itu aja, jadi kita nggak usah pusing-pusing cari nama mulu. Iya, di Gitu jadi satu brand. Akhirnya muncullah function itu dari beberapa nama yang kita brainstorm lah gitu. Akhirnya kita decide nama function itu, terus yaudah kita pakai nama function, terus gampang, terus maksud gua kita kan posisinya bukan residence di sebuah klub atau kita punya klub sendiri yang kita di situ, terus tapi biar orang inget meskipun kita pindah-pindah tempat, tapi brand party gue satu nama. Iya. Gitu. Jadi orang gampang ngikutinnya tuh, jadi Iya. sebenarnya gitu. Sama gue malas nyari nama lagi.
sebenarnya. Akhirnya setelah Function 2003 itu party-party berikutnya itu ya gue main Function terus. Akhirnya kita serialkan. Akhirnya mulai dinomborin Volume ya gitu, seri. terus lama-lama pas nyampe 100 berapa tuh? 3 tahun berapa? Sekarang 140. 100 aja ya gitu. Kayak gitu lah. Udah jadi identity ya. Udah identity. Akhirnya kalau gue lihat karena brand acara itu kuat, ya akhirnya kita pakai, kita pertahankan terus, kita konsisten terus. Gitu. Iya. Dan yang satu gue demen sih dari Function itu bisa ngejaga grassroots-nya. Nggak banyak gue bilang community yang bisa ngejaga elemen apa ya. Ini sih ntar mungkin nyambung ke belakangnya, mungkin nutupnya. Ini sebetulnya sih kayak buah si malakama juga nih buat kita. Oh iya. Kenapa kayak gitu? Ya lo ngomong aja. Jadi ini kita kayak elevate maksudnya Iya. ya bukan hal yang buruk ya, tapi maksud gue jadi lebih massal, Iya. lebih apa ya, bisa dibilang lebih accessible dan glamor kayak gitu. Tapi sama gue ngeliat Function tuh tetap ngejaga apa namanya grassroots-nya. Nah, kemudian gue sebenarnya bukan, gue pengen scene atau scene drum and bass itu lebih besar, Function itu lebih besar, bisa main di klub yang lebih besar dengan orang yang lebih banyak. Itu kepengen, ya tujuannya juga dengan lebih besar, lebih apa juga secara finansial kan lebih mendukung segala macam. Tapi selalu yang gue tetap mau menjaga ke undergroundan betul musik itu. Iya, itu gue mau ngomong underground cuma kayak Sebenarnya kalau dipikir-pikir di UK sendiri, Tetap underground. lo ke rave drum and bass di sana 5.000, 10.000 orang, apanya yang underground? tapi dia tetap di Tapi musiknya underground. iya, dia private, bukan private sih, komunitasnya nggak Feel, mungkin ya scene-nya ya, mungkin itu ya. Kalau ngeliat sejarah drum and bass di Inggris kan mereka tuh berani menyebut bahwa this is the UK hip hop. betul ya. Itu keluar dari street dari London. Iya. Drum and bass. Jadi dia menyamakan kalau hip hop tuh Amerika punya, ini UK punya karena dia mungkin banyak imigran dari Jamaika dan campur techno segala macam. Akhirnya keluar itu yang mereka anggap inilah budaya street London tuh jungle. Iya. Gitu. Mereka gitu. Nah di sana tuh ya udah kayak Terus two step juga gitu dia. Two step bilang step tuh hip hopnya. Drum and bass tuh udah sama besarnya sama trance. Gua di Indonesia mengalami bahwa scene gua tuh kecil. Kalau gua nggak banyak. Scene trance, Armin van Buuren datang bisa 15.000 orang penuh. Iya. Di Ancol atau Tiesto bisa Iya. 20.000 orang penuh di Tiesto. Gua kecil aja. Tapi begitu gua pernah jalan ke UK gitu, ternyata di UK lo mau beli lewat susah gitu. Masuk toko ini sebenarnya is the same big gitu di sana. Lo gua datang ke rave yang ada area drum and bass-nya, wow, this is 10,000 people here. Kayak Brighton gitu-gitu. Sebenarnya apanya yang underground, is not underground kalau lo udah semasif itu. Tapi di Jakarta tuh sangat underground banget gitu, karena kecil gitu. Tapi balik lagi sih gede kecilnya itu, tapi gue tetap pengen menjaga vibe itu sih. Sama lah kayak mungkin scene punk, scene death metal mungkin. Itu kan feel-nya pasti ya lo underground, bukan pop stage. Iya, even Ya, komparasi gitu lah. mungkin kayak sekarang kalau gue bisa ini ambil contoh lah kayak Seringai misalnya, manggung, udah pasti narik masa ribu, one of the biggest indie band di Indonesia. gitu kan. Walaupun udah masa tapi sama apa namanya elemen underground tadi masih bisa retain gitu. Nah itu yang hal yang sama gue lihat di Java Bass even di genre drum and bass sendiri. Walaupun ada beberapa nama yang masuk ke chart topic, Too Lazy Express muncul jadi top 20, tapi pasti ntar dia balik lagi ke bawah. Iya, diadaptasi sama produser gede, dikomersialkan, tapi sama kalau emang true ininya tetap di situ tempatnya. Itu menurut lo kenapa ya fenomena kayak gitu? Nah kalau tadi sih kalau gue bilang terjaganya nih kalau yang gue lihat itu sebetulnya karena balik lagi mungkin secara marketing itu ngomongnya ke masa bodohan gitu. Jadi kayak gak terlalu peduli yang gitu. Gue suka musiknya aja udah. Jadi udah gue cuma lihat itu aja doang. Gue udah gak peduli ada tren elektronik apa. Iya gitu. Gue kreatif aja pokoknya. Gue Soalnya- makan minum ini, boker ini. Nah, Gitu. Iya kayak drum and bass tuh ya emang lifestyle terus di drum and bass sendiri tuh karena tadi dia kan unik ya 170 BPM-nya. 170 kayak tadi kalau dia pas mau ngerem tuh mau pelan dia bisa kayak feel hip hop gitu. Dia mau kenceng, kalau rame ya bisa rocking. Iya. Tapi kalau mau cepet tapi terus
sepi tapi lompat-lompat, ada yang istilah apa? Jump up gitu. Jadi kayak semua itu ada sebenarnya, yang metalnya ada, pendulum gitu-gitu. Yang jazznya ada, teknonya, bahkan trance-nya ada gitu. Jadi kayak sebetulnya lu drum and bass lu bisa dengerin macam-macam, tapi dengan ini lu sendiri gitu. Jadi kayak lu punya semua yang lu suka gitu, kayak lu punya jazznya ada, ininya ada, tapi koridornya drum and bass gitu. Iya. Dan biasanya kalau di sini lebih parah lagi, kalau Jerome bilang di UK segitu, tapi pasti di UK pun berasa orang yang dengerin drum and bass. When you know gitu, ada itu gitu, kayak gue nggak bisa jelasin deh, kayak when you know lah. Jadi lu junglis gitu. Dan biasanya juga di kalau gua apa ya maksudnya, gua ngumpulin CD-CD juga gitu kan, itu juga biasanya per label udah di itu ini kayak Hospital Records kan yang di Jay-Z. Iya, itu emang iya. Urban gitu, terus Karena kalau di dunia per-DJ-an nggak cuma di genre drum and bass, di scene house, di scene Iya, semuanya. trance tuh label tuh memang kayak punya warna sendiri, warna vibe trance gua apa nih gitu. Kan trance ada yang mungkin melodic, yang gimana, ada yang lebih progression. Sama di drum and bass tuh ada yang istilah kita liquid tuh kayak deep house sebenarnya, tapi di ini jadi dia banyak soulfulnya, banyak bassnya, ntar ada yang lebih step lebih banyak unsur techno, beat elektronik, step synthesizer yang lebih keras gitu. Jadi masing-masing label tuh bikin warna karakter itu. Tapi as a DJ lu enaknya tuh gue bisa campur aduk itu semua di set gue gitu. Iya. Dan gue lihat di sini lu harus campur sih set lu, karena mungkin agak beda ya kalau gue lihat budaya party orang di Eropa sama di sini gitu. Kalau lu kenceng terus 3 jam, dia akan cepet capek. Jadi kita harus tahu kapan kita mesti agak turun dulu, kasih break, kasih lagu yang cewek-ceweknya turun di dance floor. Sama, itu tetap harus dipikirin soalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya karena dia grow up dengerin house, menurut gua dia tuh sebetulnya house banget cara journey-nya dia masang lagu tuh. Dia tuh bukan mikirin setnya dia sendiri, dia misalnya main function nih, yang main siapa aja. Dia tuh mikirin sih, kalau si Opi mainnya kayak gini, Opi mainnya di depan sampai tengah tuh dia mikirin. Jadi menurut gua dia terlalu DJ house aja. Iya, gitu. Menurut gua nggak semua DJ drum and bass kayak gitu. Kalau kayak makanya beda. Kalau lu di UK, coba NDC coba, taruh di mana juga. NDC itu kayak number one DJ di sana lah. Beberapa kali dia gelaran number one biggest DJ drum and bass. Kalau lu datang ke acara dia yang klub biasa aja, ada 2.000 orang yang sudah sebegitu antusiasnya mau denger dia. Lu mau ngedrop lagu apa yang sekencang apa dia drop, pasti pecah. Bedanya di Indonesia nggak bisa langsung terjadi seperti itu. Apalagi klub lo, kalau ya kita kan ngadain party ya dari jam 10 orangnya belum datang. Masih sepi. Orang Indonesia gitu, ntar baru nongol setengah 12 kucuk. Ya. Kalau di UK acara jam 10, jam 8 dia udah antri di depan klubnya. Udah Jadi begitu jam 10 buka, itu udah pack. Udah pack, dia udah mau, ya sama lah kalau kayak ke konser apa? Band lah ya lama-lama. Korn atau apa gitu. Orang udah ngantri dari luar, masuk udah di dalam udah 1 jam nunggu segitu pack. Begitu beat pertama itu masuk kan buang pecah gitu. Oh, kalau kemarin kan udah ngantri, udah mau mulai acaranya nggak jadi. Apa sih kemarin Tulus ya? Apa sih? Konser. Nggak jadi. Pengaruh sama ikannya nggak tahu kayak gini. Itu sih. Gitu sih. Jadi emang ada perbedaan ya karakter crowd di Asia sama di Europe. Iya. Lo juga kalau di Asia tuh, gue nggak tahu mungkin nih karakter negara-negara berkembang ya. Lo akan lebih safe main lagu yang publik tuh udah tahu. Sementara kalau lo di UK, apa yang baru keluar fresh dari studio tadi siang dipasang malam ini, belum pernah didengar terus langsung hajar di dance floor terus pecah, itu lo gokil gitu loh. Iya. Makanya di sana persaingan produksinya gila gitu, karena produser satu anjing dia bikin lagu begini deh, besoknya dia pulang ke rumah aku bikin begini, minggu depan gua mau pasang kayak gini gitu. Iya. Jadi persaingan bikin productionnya juga makin kualitasnya tinggi gitu. Lu nggak lihat itu di sini? Kalau gue sih gue bilang udah. Sekarang sih udah lumayan banyak produser, cuman maksudnya balik lagi, medan perangnya tuh agak beda. Crowd yang lo harus handle tuh agak gitu. Bedanya kenapa? Ya itu tadi, kalau menurut gue sih karena sosial ekonominya emang beda. Orang ke UK clubbing, lo kerja keras, dapat duit berapa. By the weekend you spend the money on the club, you get drunk. Iya. Gitu. For the music.
Di sini orang yang ke klub mungkin Sosial mungkin praktis. gue bisa bilang menengah atas ya, Betul. ya kan? Yang Ya. menengah bawah mungkin belum bisa karena dia mungkin masih mikirin perut gitu. Hmm. Tapi di sini lu bisa lihat di klub orang ke klub Ya, indeknya bisa 4,5. sewa, open table sekian 10 juta for sosial ini. Halo. Iya, gitu loh. sosial praktis. Dia masih di Kayak gitu sini. kan. Jadi beda gitu ininya. Kalau di sana Iya. banyak orang tuh memang banyak ke klub lebih into for the music. Iya. Kalau Ya, gini deh, lu. orang banyak ke klub lebih untuk for sosial Iya, iya. ininya gitu. Terus harus kita kalau Mau awal-awal pamer, oke gue bisa traktir teman-teman gue buka meja, ya itu prosesnya sih gitu gitu. terus party di sini harus digelapin dulu awal-awal kayak cuma di sini doang tuh. Digelapin dulu ya, kalau orang malu ke tengah. Kalau kayak acara ulang tahun mau bikin huruf O, Iya, suara bener. kosong. Nah, iya, kalau nggak digelapin gitu. Kalau di Iya, sana iya. pintu dibuka, depan semua. Nungguin ya. Lalu si Pandi tadi bilang jadi bumerang, apa namanya? Nggak, jadi kalau soal jadi bumerang tuh, karena tadi kan ngejaga, kalau lo kan lihatnya kayak ngejaga Java Bass tuh segitu gitu, kayak kok bisa tetap ada di koridor segitu, terus pokoknya kayak nggak melenceng kemana-mana, terus kayak kejaga mungkin apa ya, mungkin jadinya nggak kayak eksklusif gitu, sebenarnya mungkin nggak, tapi kayak kita tuh, gue juga baru sadar waktu kemarin kita habis main di function, disamperin 2 bule, bawa apa namanya, tas apa namanya, buat naik gunung. Jadi dia tuh bawa carrier, dia sampai di Bali dia baru lihat. Jadi kalau cari drum bass Indonesia pasti ketemu Java Bass. Ya. Java Bass ada acara besok katanya. Gue baru nyampe dari Jerman, Tuh, ya. langsung beli tiket aja ke Jakarta. Anjing. Terus Segitu hardcore yang kadang-kadang itu terus kita udah selesai acara nggak boleh pulang dulu karena mau interview dia, I need to talk to you guys. Terus dia pakai baju ini dari Jerman. Oh, Dia pakai baju ini kan, doing drum bass since 1999. Itu juga diprotes sama Goldie. Lo udah dari tahun 99, kenapa gue baru kesini tahun 2000 berapa? Iya, iya. Goldie bilang gitu, Goldie. Ya lu dulu rese sih. Mahal. Mungkin kalau nggak ada Pak Kutung sini nggak di sini tuh dia. Nah, terus anyway, terus kita tuh kayak di interview segala macam, terus ditanya-tanya gitu. Terus akhirnya kayak bisa nyimpulin, lu tuh kayak kalau lu tuh nggak memarket Java Bass sih gitu kayak. Dia tuh protes gitu kayak. Lu tuh kayak lu keep sendiri gitu. Kayak lu udah kasihkan sendiri. Terus kayak iya kali ya. Jadi nggak jualan, nggak merek gitu, nggak. Lu bikin apa gitu ya, paling sekedar post ini party udah, lu jangan gitu, lu kayak lu terus aja konsisten ngomongin drum bass Indonesia gitu. Mau ngomongin foto zaman dulu awal tuh dia justru ngasih tau kayak gitu. Terus kita kayak, ya orang sosial media gue isinya receh juga gitu kan juga yang ya. Mungkin kalau lo stay di sini bantuin gue bisa, gue bilang gitu kan. Tapi dia harus ke Bali kan, karena dia akhirnya ya pokoknya di situ tuh gue kayak wake up call gitu, yang tapi nggak wake up juga sih sebenarnya, kayak oh gue akhirnya tahu nih kenapa kita ya drum bass tuh ada di situ. Mungkin somehow bagus gitu karena kayaknya emang gue ya udah cuman dateng tuh dengerin musiknya, gue seneng dengerin setnya Jerome, Mustang gitu, kayak oh ini terus udah bahas itu aja. Jadi yang datang siapa ya udah ya makin rame ya seneng aja, cuma maksudnya kayak yang penting. Dan lo happy nggak, konten nggak dengan pencapaian yang apa yang lo capai selama ini? Iya. Gua kadang-kadang mikirnya, wow, cerita aja. 21 berapa tahun. ratus? Iya, berapa ratus Karena episode? mikir ada beberapa label DJ yang dulu kita gede bareng, sekarang hilang. Betul. Ada nih di label DJ yang masih ada juga konsisten, tapi ada beberapa cukup banyak yang hilang. Banyak banget yang gitu. Ada beberapa lagi mulai yang baru, gitu, yang spiritnya sama, tapi ada juga yang spiritnya beda. Kita tahu lah beberapa tahun belakangan muncul fenomena lebih menjual boobs, DJ. cewek seperti itu. Oh, udah FDJ tuh udah. Anak jenis cewek DJ apa gimana, cuman tapi packaging mereka balik lagi yang dijual bukan musiknya tapi lebih ke penampilan si person itu gitu, kayak gitu. Sama aja menurut gua kayak lu lihat majalah motor selalu harus ada model cewek di atas motor, gitu kan? Agak tipikal kayak gitu gitu. Sebenarnya ya, Harusnya minyaknya dulu. Pelumas. Kalau gua mungkin pikirannya terlalu ke musiknya. Gua nggak mikirin penampilan lainnya gitu. Iya. Apakah gue seperti itu, mungkin gue harus marketing, gue harus dandannya gimana, nggak pernah mikirin ke sono gitu. Apa capitalnya nggak juga kepikiran? Nah, Ya, gue cabut. ya aku sih maksudnya karena kita posisi di Indonesia, si
scene-nya underground dan kapitalnya itu tidak terlalu banyak, jadi gue memang nggak menjadikan DJ gue di Jakarta itu sumber pencarian Oh, oke. makan, bukan. Gue cari makan di kerjaan lain. Iya. Jadi musik biar gak gila sebetulnya. Iya, maksudnya Iya, ya gue kan dari FTWKJ gue kerja basically di dunia produksi syuting kayak gitu kan. Nah, itu juga kerjaannya basically apa yang klien order, ya kan? Iya. Gue udah nggak punya idealis lah kira-kira di situ. Lagi Eno idealis sedikit direvisi klien juga gitu kan. Itu job lah. Nah, job lah itu. Akhirnya hanya musik ini yang gue bebas berekspresi yang gue mau. Iya, Biar nggak gila tinggal di negara gila ini. Harusnya lagu ini aku suka Sekarang musik, kita negara ini. mau suka musik. Iya, iya. Itu harus kita remix tuh untuk jati diri kita. Halo, Sai Club. Jadi emang kalau random ngomongnya lebih kalau lo mau cari duit di DJ jangan di DJ drum and bass. Kalau lo orang sih ngomongnya gitu. Betul. Lo jadi DJ hip hop atau DJ trance atau apa gitu. Oh, tidak. Kalau gue Hip hop, dulu sempat hip hop atau jadi scene yang cukup happening, Hmm. hip hop R&B. Semua klub pasang hip hop R&B berubah kiblatnya. Iya. Kita datang booking, kita bisa nggak bikin party di sini? Lo mainnya apa? Drum and bass. Lo nggak bisa main R&B. Muncul yang kayak gitu kan. Iya. Jadi mereka maunya ngikutin pasar. Ntar ada satu ketika begitu mungkin zamannya One Tiesto sedang big-bignya, semua orang ordernya mintanya trance, gitu kan. Tapi kita bebas aja gitu. Sampai ada satu DJ senior juga yang pas kapan ketemu, wah lu gila ya, masih main drum and bass aja. Padahal dia udah main beda genre lagi gitu. Ya mungkin dia ngikutin maunya pasar gitu. Kalau gua nggak pengen maunya pasar, gua maunya gua. Iya. Ini aja yang gua happy tuh ini gitu. Iya. Achievement paling ini buat lo Java Bass apa nih? Kemarin ulang tahun 21. Bisa juga lu. 20 tahun ya? 20. Ya mungkin waktu dapat achievement ya, achievement award itu. Terus lifetime achievement. Sering tuh makan dari Ya, kita pernah dapat lifetime achievement. Itu gua juga agak yang kaget karena Gimana? bukan gua lupa paranoia. Karena ya. Akhirnya dua-duanya. Paranoia apa refleks gitu. Iya. Gua agak lupa. Cuman kita yang Mungkin paranoia terus refleks jadi ikut kan, ada refleks Kemudian gitu. dulu sempet bawa Goldie ya kesini ya? iya, Gua- tapi Iya, gua di itu Senayan, kerja sama apa, Patah Senayan. Iya. ada promotor lain lah. Siapa lagi yang pernah dibawa aja yang kesini? Makoto, Kita waktu Makoto 2 kali, Goldie, RCT Bukem, Andre Sofwan. Sebenarnya ya itu salah satu kepengennya kita banget yang masih pengen bawa beberapa kali dalam setahun DJ UK ya, DJ yang main class-nya gitu kira-kira buat edukasi crowd di sini. Itu balik lagi masalah finansial itu yang bikin bentrok gitu. Iya. Balik lagi kita tukar rupiahnya buruk banget Betul. ya kan, apalagi mereka bayarnya pound. Ya kan, maunya UK bayarnya pound, nggak mau. You pay me by dollar, no, I don't know, I want pound. Nah ini kalau mau ngalah lagi. euronya nggak mau ya. Pound tuh 20.000 loh, Iya. Mana lagi? ya kan, 20 kali lipat. 20 kali lipat gitu aja. Ya gitu, jadi kadang-kadang kita kalau mau bringing big DJs karena crowd kita kecil, kita udah tahu nih jumlah crowd yang datang mau bayarnya 200.000 pun kagak bakal nutup nih. Makanya kita kadang-kadang perlu sponsors gitu. Nah kadang-kadang waktu yang kita bawa sih kebetulan dapat, tapi sering juga kita ketemu sponsors gitu. Oke, gue mau bawa DJ Goldie nih gini. Oh, kenapa lo nggak bawa DJ Steve Aoki aja? Iya. Ya sama, balik lagi kayak dulu. Gue mau main bikin party drum and bass, kenapa lo nggak bikin R&B aja? Selalu Iya. dihadapi ya dengan hal-hal begitu gitu. Jadi pada poin tertentu gue udah yang bodo amat lah. Gitu. Makanya kita selalu nyari tempat klub yang Mau tutup. sebenarnya mau tutup kayak sepi kayak nggak happening, karena di situ kita bebas berekspresi. Gue bebas berekspresi. Sebenarnya kayak mirip dulu anak-anak cari itu, Kak, kayak cari tempat buat bikin gig ramean yang kolektif gitu. Dulu kalau dia masih itu caranya gitu juga, cari-cari tempat ada musiknya nggak? Jadi kayak Iya. ditanya-tanya. Kita dapat tuh yang di klub di Patah Senayan. Iya kayak gitu-gitu. Kalau Patah Senayan sih sebenarnya karena teman ya. Apa Willow. Iya. Willow. Macam-macam. Kalau Ambara tuh apa? Willow juga tahu-taunya kan dulu kayak Alex Izo kan juga bikin partinya di situ. Gitu. Lo lagi masa begini adaptasi gimana? Kemarin gue sempat lihat beberapa kali bikin Kita functionnya live streaming dari Iya. bulan
Maret itu udah. Enggak, April. April tuh udah. Ya udah, gue kalau nggak gila juga mau di rumah itu lebih gila lagi tuh. Kalau kemarin kita masih kerja apa terus mau ngeluarin stres di party, sekarang di rumah mulu. Anak stres di rumah mulu, temennya, sekolah di rumah, ya, tetap aja di otak gue harus ada yang gue keluarin. Ya udah kita paksain jalanin aja, udah streaming. Iya. Sampai awal-awal belum nggak ada OBS atau apa, pakai HP aja udah, langsung. Oh di Iya, pakai IG sama YouTube udah ada 2. Lagi tuh langsung aja gue pasang lensaan iPhone yang buat wide gitu. Pokoknya kita nyala gitu, mau nonton 15 orang kayak atau berapa. Iya. Intinya gue malam itu gue pengen main aja. Gitu. Limitnya juga hajar ya. Iya. Di Jawa sekarang udah berapa orang armada? Gua, Fandi, Lawrence, terus yang generasi barunya ada Mustang, Angga, ada OSDD, ada Satria, ada John, itu nama DJ Turismo Avenue. MC-nya belum ada yang baru. Setelah kepergian Drift balik kampung ke UK. Iya benar. Kan gue pernah ada orang UK yang lama di sini juga yang digabung ke kita. Iya. Dia balik ke UK karena gagal kawin di sini, gagal nikah. Jadi ramai sekarang, ada yang di manajemennya, Sinto, ada Dani yang desain, flyer. Berapa? 8 terus 9. 89. Tapi di recording sendiri ada lagi lah talent-talent dari recording. Ada anak dari Malang, dari Cukup rajin tuh ya lo ngerilisnya ya. Iya rajin kalau itunya. Kalau ada rilis. lumayan lah. Lawrence lumayan ini ya. Lawrence lagi mulai sangat produktif lagi. Dia pernah produktif, terus pernah kurang produktif, pernah mungkin malas atau ada proyek sama Electronic Group atau yang lain. Sekarang lagi produktif lagi. Karena dia juga ngajar elektronik musik di SAE. Oke, tapi dia yang bertanggung jawab buat si label. Iya, recording itu dia. Recording tuh Dia sama Mustang. Mustang sama di Lawrence. Gue lebih ngurusin party. Gue mah orangnya maunya party aja. Mau rame kayak enggak, gue mau party men. Gue baru lihat lagi versi dia orang kayak Jerome tapi versi kayak DJ UK-nya gitu datang yang cerewet soal teknis gitu. Iya. Ya waktu Bukem datang tuh. Oh, Udah disiapin semuanya terus katanya. Loh, kok soundcheck lagi? Semua orang diusir terus dibongkar lagi semua sama dia. Terus dia ngerjain berapa jam tuh ya? Pasang sendiri tuh, orang-orang kan di luar semua, nggak boleh bantuin. Ini pasang sendiri, dia routing sendiri. Pas datang, loh kok ada di luar? Itu tuh di dalam lagi ini dia betapa kali. Tuh kabelnya disemprot-semprot pakai itu loh, kembang 7 rupa semua, fuh gitu. Itu kan mulai. Bola. Terus jadi gitu. Ya apa sih tuh? Nggak kacamata hitam lagi pakai. Jadi harus kayak gitu nih. Ini jungle gitu. Nah, kalau tadi kan Jar kayak label-label atau kolektif di Inggris gitu kan udah ada karakterisasinya, Mosquito, Reflex, Metalhead apa musiknya. Jawa Bass sendiri menurut lo ada nggak main distinctive ini? Kita sebenarnya kemarin akhirnya decide, kayak kita belum bisa untuk bikin distinctive label. Sebenarnya itu kayak RAM ya, itu ada label juga RAM recording labelnya NBC. Dia punya RAM, dia punya program labelnya. Itu memang kayak agak beda. Tapi gue lihat untuk gue di Indonesia, gue belum bisa dibikin distinctive subgenre drum and bass. Karena supply-nya tuh belum sebanyak kayak orang di UK. Di UK lo datang ke party, let's say club 500 orang, mungkin itu yang 50 orang di depan itu produser semua. Gitu. Karena produser ya balik lagi dia mau lihat cek ombak kan gitu ya, cek ombak harus dia bikin gini. Itu mungkin 50 orang dia produser semua. Nah, kita perbandingannya masih belum seheboh itu gitu. Jadi kemarin kita tuh ya oke, Java Bass Recording intinya kita mau rilis karya anak-anak Indonesia lah. Ya, sesimpel itu aja gua. Mau itu dia sedang rilis ada liquidnya, ada text-nya, gua nggak terlalu ini. Yang penting ini pokoknya dari Indonesia. Karena mungkin sekarang label satu-satunya, gue nggak berani bilang satu-satunya ya. Mungkin ada anak Bali si Duni juga udah rilis. Karena sekarang lo menjadi rilis internasional sudah cukup mudah ya, melalui iTunes, Apple Music, Spotify gitu. Istilahnya lo udah bisa bilang, oke, gue punya rilis internasional karena memang aksesnya internasional gitu. Tapi ya label drum industry itu
yang gue lihat aktif ya baru di Java Bass Recording, belum ada yang lain. Jadi makanya kalau ada talent-talent Indonesia yang masih lagu drum and bass, ya coba aja di sini. Dan sebenarnya gue juga kepengennya ada rooster lain yang bikin label-label lain. Nah, itu kayak gitu yang dia mungkin bisa bikin label DJ atau label recording lain untuk supaya lebih banyak berwarna aja sih gitu. Nah itu kan masih kurang. Nah itu yang paling kutanya sih, maksudnya kalau ngomongin drum and bass kan ya Java Bass yang muncul, kalau bilang tadi orang tua Java Bass. Kenapa itu begitu ya? Maksudnya kalau sedangkan genre lain ada gitu konsep. Mungkin kalau dari yang kita rasain sih emang kenyataannya memang menjalankan drum and bass balik lagi sebetulnya beratnya tuh kayak kalau tadi lo mikirin hal di luar musiknya ya tadi duit terus apa segala macam, lo harus nyari sendiri tempatnya. Ntar udah jadi tempatnya belum tentu soundnya sesuai sama yang lo pengen, atau ntar pas udah main musiknya kayak gini ya nggak bisa ganti gitu. Yang itu kan maksudnya obstacle banyak banget yang sifatnya kayak gitu. Kalau kita tuh udah make sure part itunya aman dulu, jadi kita tuh lebih mikirin hal itunya secara maksudnya perjalanan kita tuh lebih kayak itunya gitu dibandingin based on pengalaman ya. Sebenarnya dalam perjalanan kita 21 tahun itu sudah bermunculan kok label-label drum and bass lain di Jakarta maupun di Indonesia. Cuman ada yang muncul terus hilang juga gitu. Gua nggak tahu kenapa, karena itu bukan label gua, tapi kan dulu ada Stereo World, ada Junglista, labelnya Bima, ya kan kayak gitu. Junglista di Bali ada labelnya Duni segala macam, tapi ya mungkin yang konsisten tuh di kita ya. Gue bukannya mau nyombong, cuman kalau orang suka nanya kok lo bisa gini sampai segini gue cuma bilang ya gue cuma konsisten aja sih. Itu gue ngeliatnya juga cuma ngeliat belajar dari DJ Anton aja sih. DJ Anton tuh konsisten dengan musik yang dia bawa sampai sekarang. Makanya label dia juga masih, meskipun dia berkembang menjadi ada Bright Spot, ada Good Step dari segi bisnis. Makanya dia mengembangkan bisnisnya di luar musiknya. Di luar musiknya gitu. Karena mungkin musiknya dia stepping stone-nya, fondasinya, kondisi komunitasnya. Habis itu dia melakukan bisnis tempat lain. Cuman kalau gue bukan bisnismen kayak Anton. Gue budak ini. Tapi konsistensinya itu yang bikin itu mungkin bisa bertahan sekarang. Nah mungkin teman-teman label yang lain mungkin ya seperti tadi Fadi bilang mungkin nggak kurang bisa menghandle problem-problem yang terjadi selama kalau lo menjalankan itu. Sebenarnya kan dari dulu juga banyak teman-teman label house juga begitu scene label DJ rave itu mulai booming di Jakarta 2000 ke atas itu kan konsepnya sama. Lo mau label lo jadi, nama DJ lo mau terpampang gitu, nama DJ lo mau keluar, mau dikenal orang. Kalau nggak lo masuk jadi residen sebuah klub atau di booking klub, which is itu chance-nya kalau DJ baru belum, ya lo bikin party. Gitu, lo bikin party, lo undang dulu teman-teman dekat lo, hopefully teman-teman dekat lo ngundang lagi teman-temannya dia. Gitu. Karena itu apa yang terjadi sama Future juga dulu cuma word of mouth, flyer print gitu kan, teman-teman akhirnya kumpul, akhirnya lo bisa tahu orang yang lo nggak kenal gitu. Kayak waiting room gitu. Waiting room mulai kan. Jadi, itu nah mungkin banyak nggak pakai celana orang juga yang bukan banyak DJ juga yang mungkin tidak mau melalui proses itu. Makanya gue bilang nanti ada yang memilih jalannya jualnya image yang begini gitu, ya kan. Jadi gue lihat istilahnya ya kalau lo mau cepet ngetop ya lo jualannya harus agak garing ya gitu. Kalau musik atau main musik yang tapi biasanya cepet ngetop akan cepet ngilang. Gitu. Nggak lama ya. Itu menurut gue di band internasional juga terjadi. Ada band booming gara-gara single apa bla 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 bla. Itu Kripik, ada band Kripik Pedes terus hilang. Itu doang bandnya. Sampai sekarang konsistensinya gitu masih ada nama itu gitu. Jadi memang kalau munculnya lo usahanya lama kayaknya lo nggak hilang. Kayak Rolling Stone ya, kayak Rolling Stone drumnya kayak nggak mati-mati tuh drumnya. Hilangnya instan. Iya drumnya. Gue ngeliatnya gitu. Iya. Nah, berbalik ke ini mungkin udah pertanyaan terakhir nih ke proses itu tadi ya.
lu kurang lebih kan udah ada di titik awal di mana landscape, gue bisa bilang ini industri ya, industri musik elektronik gitu. Lo dari situ, progenitornya juga gitu. Menurut lo apa sih yang masih bisa di-push lagi nih dari market kita untuk, nggak usah lo ngomongin gede atau gimana, tapi as a community, lo Java Base dan juga community lain, apa sih yang bisa di-push biar lebih thrive dan lebih sustain? Kalau dari gue sih sebenarnya, gue justru sekarang tuh belajar sama yang muda-muda nih. Kan menurut gue setiap zaman punya obstacle masing-masing gitu. Jadi kalau gue ketemu orang yang tua, musik sekarang gini, payah men gitu. Yang kayak apa gak selalu gitu tuh kayaknya yang berikutnya tuh, iya selalu jadi kayak gitu. Sebenarnya menurut gue kayak, ya part itu mungkin cuma preference aja gitu yang coba gue lihat nih. Karena gue juga awalnya sempat ngerasa kayak gitu, tapi kayaknya enggak sih, ini kayaknya emang setiap zaman tuh kan punya teknologi perkembangannya masing-masing tuh. Nah itu berpengaruh sama result karyanya juga kalau menurut gua. Jadi emang ini kesulitannya di sini, tapi pro konsen tuh adalah selalu beda-beda gitu. Jadi kalau lo bilang anak sekarang mah enak bikin lagu tinggal gini, tapi dia nggak tahu tuh sebetulnya lawannya tuh di sosial media juga banyak banget kan cara orang bisa naik tuh gimana. Kan orang punya cara masing-masing. Nah part-part kayak gitu justru gue sekarang pengen tahu gitu. Kayak gue banyak deketin yang masih muda-muda gitu, perempuan kalau bisa, main sendiri, terus orangnya menyenangkan, tetenya gede, bintangnya apa aja lah. Kalau suka preference drugs tertentu juga boleh, karena menurut gua kayak penting ya buat sama channelnya gitu. Ntar yang satu ngomong apa ini, iya, satu lintingnya indek loh, jangan nggak bener. Ya masih lo namanya. Ya tapi gue selalu lihat tuh kayak pengen tahu, justru kayak menurut gue yang dilakukan mereka tuh sebetulnya caranya banyak yang unik-unik, malah kadang-kadang karyanya tuh bisa jadi belakangan dulu nih, kayak gimana cara jualannya. Itu yang gue lihat waktu gue ngobrol sama Baskaranya Fis gitu, kayak udah punya, mas aku tuh dulu udah punya covernya duluan, udah bikin judul lagunya, terus kayak aneh banget loh kata. Terus iya, abis itu gue baru ketemu temen, baru dia gue realisasi, iya aneh banget loh. Untung terus Dia bikin cover duluan tapi terus belum ada. Terus gue kata, oh iya dulu ada band kayak gitu, Bangsat Beriman, dari temen gue. Kayak gitu juga, ada covernya doang, nggak ada lagunya, belum ada. Jadi kepala lu tuh muncul visualnya dulu. Ya kayak gitu kan agak lucu ya. Agak lucu. Maksudnya serius gitu dia. Terus cara dia mirip-mirip nampilinnya, udah gitu mungkin kayak gerombolannya Anturas lagi, beda lagi. Kayak, oh sekarang tuh kayak caranya dia mau bikin sesuatu, mau ngerilis sesuatu tuh kayak dia udah mikirin perahunya dulu, ntar dia tik gitu. Kalau dulu kan kita udah keluarin apa langsung gitu kan, ada sedikit kita harus keluarin. Jadi terus tapi dulu kita mungkin susahnya masuk media konvensional kan sulit dulu ya, kayak harus ada kayak itu kan kayak wah inget banget gue kayak saya mau ini, dibuang CD-nya. Oh dibuang, itu bukan CD saya, bukan, itu CD saya. Ternyata bukan. Ya kayak maksudnya kayak hal-hal kayak itu mungkin mereka nggak ngalamin juga. Tapi menurut banyak tadi itu kayak kita semua ngalamin hal yang berbeda. Nah menurut gue sih kalau gue yang dulu gue tahu kayak gimana, terus gue belajar yang caranya mereka bikin gue lebih komplit aja. Gue paling nggak tahu dulu caranya, baru gue bikin sesuatu, mungkin hopefully bisa gliding barengan sama mereka gitu. Malah gue ngeliatnya jadi patternnya dari reverse engineering ya kalau mereka ya. Iya ada apa? Dari dia udah bikin produk jadinya, ntar gue baru sampai ke belakang gimana caranya. Ada kayak gue nggak kebayang itu maksudnya kalau caranya kayak gitu. Terlalu tua. Gua termasuk orang yang susah untuk beradaptasi. Kalau sekarang dilihat, wah gua old school banget ya gitu. Dulu Novia Kolopaking waktu jadi siapa suaminya? Gusti Randa, lu kayak Gusti Randa aja, rambut lu kayak Gusti Randa, bener lu gila tiba-tiba enggak. Tapi apa yang dibilang itu gue juga milih dan mikirin, dan maksudnya gue ngalamin, maksudnya kayak preferensi gue nge-DJ aja gitu. Gue masih tetap pengen, gue akan lebih happy, lebih seneng kalau gue nge-DJ pakai turntable. Iya itu kok. Gue nggak seneng dengan si DJ itu, apalagi controller, gitu. Gue masih pengennya turntable, cuma karena 10 tahun terakhir turntable itu sudah langka di klub-klub, nggak pasang lagi, semuanya pakai si DJ. Nggak mau, gue harus belajar gitu. Cuma tetap aja gue kalau ada kesempatan bisa minta rider turntable, gue akan minta, atau
kadang-kadang kalau Enggak, dia minta ridersnya tuh space-nya aja. Ntar turntable dia bawa sendiri. Gue bawa sendiri gitu. Kalau emang segitu ininya gitu. Kecuali tempatnya yang agak, gue malas berat-berat ya udah. Tapi ya mungkin itu juga yang ngomongin orang gila lo dari tahun segitu sampai sekarang musik lo masih di genre itu gitu. Karena orang lain udah sampai mana. Ya itu gue agak kadang-kadang ya, aduh gue nggak mikirin lagi yang apa atau misalnya contohnya kayak ini ya kayak Tapi menurut gue kalau si drum bass itu karena tadi elemennya bisa beradaptasi. Jadi kayak sama tuh kayak mungkin punk rock itu ya. Punk rock tuh face-nya selalu begitu kan sebetulnya. Attitude-nya sama segala macamnya. Pokoknya look sama kayak apa yang diperjuangin tuh kayak gitu. Tapi nanti kan balik lagi dari sisi produksinya tuh sebenarnya makin modern kayak gitu. Kita kan dulu nggak tahu kayak DFA yang DFA yang karena masalah kendala ruangan, kalau take drum dimasukin apartemen sebelahnya, tapi akhirnya sound yang full compress gitu malah jadi yang bikin dia dapat Grammy Award, dapat kayak gitu-gitu kan, jadi hal kayak gitu-gitu. Tapi lu maksudnya kalau ditanya apa tips atau gimana untuk lebih thriving ya memang lakuin aja yang lo tahu dan di konsistensi itu di-push terus ya. Do what you love and do it consistently sih. Maksudnya kalau ditanya kok bisa gini gue, ya gue doing ini terus konsisten karena gue love this music udah gue masih kalau orang mikir mungkin gue nge-DJ masih purist. Susah kan jabarinnya ya, coba gitu. Untuk nge-DJ gue masih purist dan sekarang kalau kayak Angga, kayak Lawrence, dia kadang-kadang pun nge-DJ genre lain gitu. Tapi gue pun masih ngedengerin genre lain sebenarnya. Tapi gue nggak nge-DJ-in. Gue masih seneng techno yang sekarang lagi keren-keren lagi. Techno sekarang. Tapi gue agak nggak masuk dengan yang model mashup. Gitu. Mungkin sekira kayak kiblatnya Diplo gitu-gitu. Gua agak nggak nyambung gitu. Meskipun itu sama-sama genre elektronik musik, gua mencoba denger tapi gua masih lebih nikmatin techno yang sekarang daripada yang game itu gitu. Kayak gitu-gitunya. Tapi ya kalau gua bilang itu tuh ini genrenya musik elektronik yang ada gerombolan ada sidechain-nya deh. Ada apa ya? Sidechain namanya, ya pokoknya Sidechain. feel sidechain EDM itu tuh kayak yang disebut EDM itu, yang gue bilang kayak. Kalau misalnya di elektronik musik yang nggak terlalu komersial, EDM yang terlalu itu ya, dan itu terjadi di rock atau di dance music, you're playing more commercial, you're playing more underground. Iya. Itu berantem itu udah kayak lu pakai digital dan analog gitu, nggak ada habisnya kalau ngeributin itu gitu. Sih. Jadi itu menurut gue itu selera sih menurut gue. Jadi ada orang nggak doyan sambal matah, ada orang yang doyan, nggak bisa dipaksain gitu. Kayak gitu sih. Ada yang Harimeng, ada yang Harimeng ya. Nah itu juga tuh. Makanya terus ngomong kalau misalnya kayak tadi ngomong ke depannya gimana? Kalau buat gue ke depannya balik lagi sih ya namanya ini musiknya musik exciting, vibe-nya sama energinya besar, lo tetap harus nikmatin itu di tempat. I mean in the club atau in the concert atau dengan sound system besar. Jadi menurut gua apapun misalnya sekarang terjadi teknologi karena pandemi orang live streaming atau apa, nanti kalau udah di konser live streaming aja konsernya, tapi tetap dance floor itu harus orang pumping, joget atau apa atau di moshing atau itu dia di pit itu gitu. Di dance floor lah kalau kita bilangnya gitu. Itu menurut gua ya kalau ditanya ke depannya gua tetap pengen konsisten untuk artinya biar jalan terus kan. Dan itu ada balik lagi ya. Dan itu saat emosi kita di situ gitu loh. Kalau nggak gila ini. Benar. Sebenarnya ngewe nggak ngetret kalau gitu. Iya benar. Gue juga dibilang sama JR dulu kan waktu kan gue bilang gue nggak dengerin genre lain selain drum bass kalau elektronik gitu ya. Maksudnya yang set atau orang nge-DJ atau apa gitu. Terus dia tetap bilang nggak, tapi lo harus dengerin disco house tuh kayak rootsnya dance musik, kayak asal dari situ gitu. Jadi dari situ tuh baru berkembang segala macam. Kalau lo rootsnya nggak tahu, ya sama aja kayak lo dengerin musik band apa ya, tapi lo nggak tahu rootsnya. Ramones nggak tahu Ramones apa. Iya. Itu kayak gitu. Wah iya bener juga. Cewek cantik, tato banyak, pilih-pilih Danzig. Siapa yang nggak ngerti? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Pakai baju Danzig. Dia taunya Glenn yang itu. Terus habis itu kayak gitu, oh gini ya, okay. Kenapa? Terus dia ngeliatin gue,
Belum dapet ya? Belum. Gitu dulu. Dulu sih masih cepean ya kan. Makanya gue juga berhenti karena kendala ekonomi sebetulnya. Gua nggak masuk akal nih kalau udah segini. Gitu aja. Oke, ya mudah-mudahan aja. Oke, nanti kita doain supaya kembali cepat normal lagi. Amin. Ya kan? Sebenarnya sih kalau itu ya buat seluruhnya ya, emang humanity kalau normal lagi. Emang ini kayak wake up call aja buat semuanya kayak. Gue kemarin tuh udah mau nungguin banget, men. Good habit. Testamen di Hammer. Hah? Hammer Sonic? Slipknot kali? Hah? Enggak, Slipknot. Slipknot? Ada testamen kan? Oh iya, dia yang dilihat yang beda. Kita ada gap umur walaupun hampir seangkatan tapi ada gap. Enggak, Slipknot juga, cuman ada testamen. Ada Slipknot dia jadinya testamen dia kan gila. Lu lihat testamen sekarang ya? Kalau dulu ya Kak, Gypsy King. Gypsy King ya Kak. Saya beli Gila. Udah sekarang mereka bangun, men. Metallica tuh band country. anjing. Lu lihat testamen sekarang. Drummernya Dean Howland lagi. Dia masih dalam tuh di kreator testamen dan iya, gawat. Oke, pokoknya kalau lu mau kontak Java Base atau Instagram, Sosial media Itu semua- kita, Instagram itu @Java-based Sound System, ada Facebook page-nya juga Java-based Sound System. Spotify juga kalau mau cari rilisan yang mau denger rilisan tuh ada Java-based. Cari aja Java-based pasti ada nanti ketemu. di Google juga tadi gue Iya. cari langsung keluar semuanya tuh. Terus Twitter juga ada, tapi saya nggak terlalu aktif lagi di Twitter. Iya. Karena Twitter kayak sekarang Itu- sama politik. Jadi saya agak meninggalkan dunia itu. Tapi rame lagi lo bentar lagi nih. Iya, kan dia kemarin kejebak di mau ke bandara ya kan. Ngapain? Jalan kaki dari tol. Mau syuting. Kejadian Oh, Pak Habib pulang. Iya. jalan 4 kilo Halo. dari gerbang tol ke terminal 3. Anjir. Jero bayar jalan dari gerbang tol, dikir. Ya oke. Jadi thank you Pan. Gue thank you, ya kan. Mudah-mudahan Discuss ngajak kita lagi ya kan. Mudah-mudahan Discuss ngomongin drum bass terus habis ini. Tapi kalau hari Rabu doang ya kan. Ntar itu diundang mau bikin acara ya? Iya, pasti ya kan. Nanti disediain obatnya. Obat merah. Kalau misalnya mau ngecek-ngecek tadi udah ada semuanya di situ, ada semua di Facebook, Instagram, Twitter, Spotify juga terutama labelnya di Kalau kompilasi gitu mau ya. beli hasil recording, kalau misalnya punya account kayak Beatport Ya. atau Track It Down, cari aja Java Bass Recording, nanti semua rilis kita yang digital udah ada di situ. Bisa download dari Bisa situ download, ya. beli dong. Siap. Yang paling penting iya sih lo dukung semua yang dibuat sama anak-anak Indonesia juga, mau apapun itu karyanya. Kan lo saat ini apalagi kita cuma bisa survive kalau satu sama lain saling ngedukung gitu. Iya. Kayak udah coba sekecil itu semudah itu dibiasain aja, tinggal saling dukung. Mudah-mudahan kayak balik lagi ya kan. Nyangin napasnya tuh, biar Mandi bisa dukung terus. Tolong dibantu ini. Kak, gue mau ngasih CV sama lu ya? Maklum ya kan, baru kena PHK. Polase bubar. Oke, kalau gitu, terima kasih juga buat Kopi Lalu yang udah ngasih kita space di sini. Oke, bisa dipesan pakai Gojek juga loh ini ya. Kopi lalu ya. Kita akan kembali lagi di episode berikut dan terima kasih sekali lagi kepada Java Bass Sound System. Jangan lupa untuk subscribe kita juga Discuss Media di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah. Dadah. Assalamualaikum.